Kisah diawali di sebuah kota yang damai di Jepang yang kehidupan berjalan seperti pada umumnya. Hingga tiba-tiba ada seorang adik kecil yang nyaris tertabrak mobil yang beruntungnya lekas ditolong seorang pelajar yang melintas di sana. Tapi sayangnya walau dia berhasil menyelamatkan bocah kecil barusan, pelajar ini tak selamat dari kematian. Yang tampak di atas langit, arwah dari pelajar itu yang sempat kaget melihat jasadnya sendiri sedang tergeletak di kerumunan banyak orang. Perkenalkan, dia bernama Urameshi Yusuke, usia 14 tahun. Hingga ambulan datang, Yusuke belum menyadari jika dia sudah meninggal. Yang jelas momen ini orang-orang yang ia panggil tak mendengar ucapannya. Bahkan Yusuke tak bisa menyentuhnya. Yusuke sendiri yang dilanda kebingungan berusaha keras mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Seingatnya, cerita dimulai ketika dia masuk ke sekolah untuk pertama kalinya setelah ia bolos 10 hari berturut-turut lamanya. Yang jelas kedatangannya ke sekolah membuat semua para murid ketakutan. Yang bisa dipastikan, pria bernama Yusuke adalah murid yang terkenal preman, nakal, bahkan kini Yusuke sendiri mengabaikan panggilan dari kepala sekolah yang memintanya ke ruangan konseling. Yusuke sendiri kini lebih memilih bersantai di atas gedung sekolah bersama datang wanita yang tak takut pada Yusuke bernama Keiko yang memarahi Yusuke karena selalu saja bolos sekolah dan memintanya lekas menemui Pak Takenaka karena sedari tadi beliau memanggilnya. Karena jika tidak, dirinya sebagai ketua kelas bisa kena marah. Tapi alih-alih mendengarkan, Yusuke lebih penasaran dengan daleman Keiko hari ini. Di tengah kesalnya, Keiko ditemui dua temannya yang menanyakan mengapa Keiko begitu berani berteman dengan Yusuke yang padahal dia terkenal berandal dan pasti namamu akan tercemar dekat-dekat dengannya, ungkap mereka. Namun menurut Keiko, dia memang tak sopan dan liar, tapi menurut Keiko, Yusuke sendiri adalah pria yang baik hati. Tapi temannya ini kembali mengotot memberitahu sifat asli Yusuke yang rumornya dia selalu diburu para berandal, bahkan kemanapun dia pergi konon 2000 gangster terus mengikutinya. Ah, itu kan kata netizen, bagaimana bisa diikuti 2000 orang? 2 orang teman saja dia tak punya, ungkap Keiko. Sementara itu di belakang sekolah ada 2 anak yang salah satunya bercerita jika dia baru saja mendapatkan dompet dari lawannya berkelahi setelah mengaku-ngaku menjadi sepupu dari Urameshi Yusuke. Walau terdengar licik, tapi orang bodoh sepertinya harus dimanfaatkan, ungkapnya. Bersama Yusuke yang sudah hadir di belakang mereka yang jelas geram mendengarnya. Namun tiba-tiba datang guru bernama Pak Iwamoto yang melihat mereka dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun 2 anak yang ketakutan tak mau menjawab dan melihat dompet yang tergeletak, Pak Iwamoto berasumsi jika Yusuke telah memalak 2 bocah ini yang seharusnya bocah berandalan seperti Yusuke tak usah sekolah dan sana pergi saja, ungkap Pak Iwamoto. Yusuke sendiri meminta Pak Iwamoto tak usah banyak ikut campur dalam urusannya sembari pergi. Namun tiba-tiba Yusuke dipukul seseorang yang ternyata adalah Pak Takenaka, seorang kepala sekolah ini yang kesal. Yusuke tak mau menemui panggilannya, sembari menjewernya menggiring ke ruangan.
Telinga yang copot membuat Patakenaka kaget, beruntungnya itu hanyalah mainan. Dan Yusuke memberitahu Patakenaka tak usah untuk mengurusi dirinya. Lagian tak ada yang memperdulikannya selama ini. Di jalan pulang, Yusuke masih terus sangatlah kesal. Dia yang baru saja sekolah setelah sekian lama, banyak sekali orang-orang yang menceramahinya. Dan perkenalkan, dia adalah ibunya Yusuke, Ibu Atsuko, yang sama-sama malah seperti Yusuke, dan menawari jika Yusuke muak dengan sekolahnya maka keluar saja karena sekolah tak gratis. Namun di sini Yusuke kesal karena ibunya juga ikut-ikut menceramainya, dan ibunya mengungkapkan jika tak suka silakan hidup sendiri saja. Hari ini Yusuke terus dibuat kesal dengan orang-orang sekitarnya yang mengurusi hidupnya. Bersamaan tiba-tiba dia sudah dikepung sekelompok pelajar berandal yang dipimpin pria bernama Kuwabara ini. Diketahui Kuwabara sudah sering mengajak Yusuke berkelahi demi membuktikan jika dia adalah petarung terhebat di sekolah. Yusuke sendiri akan senang hati melayani mengetahui suasana hatinya sedang buruk hari ini. Pada akhirnya semua kawan-kawannya dan termasuk Kuwabara harus kembali kalah untuk sekian kalinya, dan temannya memohon untuk berhenti saja menentang Yusuke. Pasalnya mereka sudah kalah 156 kali setiap melawannya. Walau begitu, Kuwabara di sini masih tampak belum menyerah. Sementara itu di perjalanan, Yusuke memarahi seorang bocah laki-laki yang sedang bermain bola sendirian di pinggir jalan karena sangatlah berbahaya. Tapi dirasa terlalu kasar saat bocah itu merasa takut, Yusuke mencoba menghibur adik itu. Setelah usai menghiburnya, Yusuke memperingati adik tadi untuk tidak boleh lagi ya bermain di pinggir jalan karena itu sangatlah berbahaya. Namun setelah beberapa saat kemudian, Yusuke masih melihat bocah tadi masih terus bermain di sana, yang tiba-tiba bolanya terlempar ke tengah jalan bersama tampak mobil ugal-ugalan yang mendekat. Singkatnya, setelah kembali mengingat jalan cerita semua ini bisa terjadi, Yusuke sadar jika ia sudah mati dan dirinya sekarang adalah hantu. Bersamaan wanita aneh datang membenarkan jika Yusuke telah meninggal. Jika ditanya siapa, dirinya adalah pemandu arwah ke sungai Zanzu atau dunia roh yang bernama Botan. Dan menurut catatan buku Enma, jika pria yang ia temui sekarang bernama Urameshi Yusuke, umur 14 tahun, berisi kasar, pemarah, dan ceroboh, dan sangat parah menurut Botan. Tapi untungnya pria sepertimu sekarang sudah mati. Di sini Yusuke sempat kesal, tapi Yusuke penasaran dengan nasib bocah yang ia selamatkan barusan. Dan setelah mengetahui bocah itu ternyata baik-baik saja dan hanya tergores, Yusuke sudah cukup tenang. Dan tak peduli Botan ingin membawanya kemana selanjutnya, neraka atau manapun sesukamu, ungkapnya. Lagian dia sudah tak peduli dengan kehidupan di dunianya. Botan tertawa kecil mendengarnya dan menjelaskan bahwa kedatangannya sekarang bukan untuk menjemput dirinya, melainkan untuk menawari Yusuke ujian untuk hidup kembali. Di sini Yusuke bingung apa maksudnya. Botan menjelaskan insiden meninggalnya dirimu membuat dunia roh gempar. Bahkan sang Buddha tak mengira sosok berandalan sepertimu mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawa seorang bocah. Oleh karena itu Yusuke tak punya tempat di neraka ataupun di surga. Tapi yang lebih membuat Botan bingung, menurut catatan takdir, jika bocah itu tertabrak tanpa adanya dirimu di sana, maka seharusnya bocah itu juga masih selamat tanpa terluka. Dengan kata lain, kematianmu sia-sia. Di sini Yusuke jelas super kesal mendengarnya, dia sudah sampai mati tapi aksinya sia-sia. Oleh karena itu kedatangan Botan memberikan Yusuke untuk mengikuti ujian untuk hidup kembali. Pasalnya kasus Yusuke ini sangatlah langka. Sempat masih kesal, tapi Yusuke memutuskan menolak mengikuti ujian dan lebih memilih menjadi hantu saja. Terlebih semua orang di sekitarnya lebih suka dirinya mati, dan untuk terakhir kalinya dia tak mau mengecewakan mereka semua.
Di sini Botan menyayangkan pilihan Yusuke padahal masih muda, tapi Botan memberi kesempatan Yusuke untuk memutuskannya setelah menghadiri pemakaman dirinya sendiri. Singkatnya pada malamnya di rumah Bu Atsuko mulai ramai dan Yusuke melihat banyak sekali dari teman-teman sekolahnya hadir ke rumahnya. Tapi yang membuat Yusuke geram, mereka semua tampak berwajah puas. Dan Yusuke harus dibuat heran melihat Keiko yang menangis tak kuasa harus kehilangan dirinya. Bahkan tampak Kuwabara yang berusaha masuk dan masih belum terima jika Yusuke mati sekarang yang seharusnya Yusuke mati di tangannya. Meminta pada jasadnya untuk kembali hidup dan melawannya sekarang juga. Dan jika kau benar-benar pergi, dirinya bingung harus berkelahi dengan siapa esoknya. Di sini Yusuke tak menyangka Kuwabara masih peduli dengannya dan tampak Pak Iwamoto dan Pak Akashi menebak jika Yusuke mati bukan karena menolong bocah itu, tapi kemungkinan dia kebetulan tertabrak saat usil atau menendang anak kecil itu. Jelas Yusuke sangat geram, sudah mati selalu saja dipersangkakan buruk. Bersama datang Pak Takenaka yang meminta mereka menjaga ucapan kalian semua dan yakin Yusuke tulus menyelamatkan bocah itu. Yang kemudian beliau lekas masuk menyapa ibunya Yusuke. Setelah itu di depan jasadnya beliau mengungkapkan dia sempat terkejut mendengar Yusuke menyelamatkan anak kecil itu. Walau begitu masih sulit Pak Takenaka untuk memujinya. Tak hanya Pak Takenaka tapi ibunya juga yang sulit menerima kenyataan putranya telah meninggal. Bersama datang anak itu dan ibunya yang datang memberi penghormatan terakhir dan mendoakan sekaligus berterima kasih pada Yusuke yang telah berkorban demi putranya. Di tengah perjalanan bocah polos itu bertanya pada ibunya apa yang dilakukan kakak barusan di dalam peti. Apakah dia tidur? Tapi yang jelas jika ia sudah bangun dia akan menemuinya dan berterima kasih karena kakak itu sangat lucu sekali ungkapnya. Yusuke di sini baru menyadari dari sekian manusia di sekitarnya yang membencinya masih ada beberapa orang yang ternyata peduli dengannya. Bahkan sedih harus kehilangannya bersamaan Botan yang sudah tiba. Yusuke di sini setuju untuk mengikuti ujian untuk hidup kembali. Yang lekas Botan mengajak Yusuke untuk ikut bersamanya ke alam baka untuk menemui seseorang yang bisa menjelaskan tentang ujian untuk hidup kembali, yaitu Raja Enma, penguasa dunia roh. Singkatnya, kini mereka sudah berada di alam yang berbeda, lebih tepatnya di atas sungai Sanzu, dan tampak gerbang penghakiman di depan mereka. Ketika sudah di dalam, Yusuke harus dibuat panik pasalnya yang ia temui sebentar lagi adalah sosok Raja Enma yang dikenal penguasa dunia roh dan mustahil dia bisa menang jika harus melawannya. Tapi rasanya Yusuke masih mempunyai kesempatan untuk menyerang matanya saat dia lengah sekeras-kerasnya dan dilanjutkan menginjak-injaknya, sebuah siasat yang sempurna menurutnya. Ketika sudah tepat di depan gerbang, Yusuke masih harus dibuat panik apa yang akan terjadi. Dan tampak semua para iblis sedang sibuk-sibuknya mengatur jadwal kematian umat manusia. Dan Botan langsung menggiring Yusuke menuju tempat Raja Enma. Namun Yusuke tak menemukan siapa-siapa di sana. Yang nyatanya Raja Enma berbeda dengan angan-angan Yusuke kira. Yang ternyata beliau tampak seperti anak kecil, membuat dia tertawa karena sebelumnya dia sempat ketakutan. Dengan sedikit kesal di sini beliau membenarkan jika dia adalah calon raja selanjutnya atau lebih dikenal dengan Koenma Junior, putra dari Raja Enma yang sesungguhnya. Walaupun dia bertubuh kecil, dia 50 kali lebih tua darimu, ungkapnya. Dan karena sekarang dirinya sedang sangat sibuk, Koenma melanjutkan jika ujian yang dijalani Yusuke adalah hanya membawa telur hewan dunia roh ini saja, kemanapun Yusuke pergi. Dan jika ditanya apa tantangannya, benda ini mampu menyerap energi yang dihasilkan jiwa manusia, dan bisa berubah menjadi iblis atau malaikat. Yang berarti jika Yusuke mempunyai niat jahat sedikit pun, maka benda ini akan pecah. Terlahir iblis jahat yang kemudian lekas melahap habis rohmu dan tak mungkin bisa untuk kembali lagi.
Setelah kembali ke alam manusia, Botan mengingatkan Yusuke untuk bergegas bertindak sebelum jasadnya dikremasi. Karena untuk hidup kembali, Yusuke membutuhkan tubuhnya. Dan Botan menyarankan Yusuke untuk muncul di mimpi orang-orang terdekat agar menghentikan upacara kremasi jasadnya. Dan orang yang pertama Yusuke temui adalah ibunya sendiri, Ibu Atsuko, tapi sayangnya ibunya masih terjaga dan tampak mampu berat yang tak terkendali. Dan terpaksa Yusuke memilih Keiko selanjutnya. Tapi sesampainya di rumahnya, Yusuke harus dibuat terkejut ketika melihat Keiko sedang menangis di tengah tidurnya, sembari memanggil namanya. Tepat di atas tubuhnya Keiko, Yusuke mulai berinteraksi di mimpinya Keiko dan berpesan untuk memperingati ibunya bahwa dia pasti akan kembali lagi dan jangan sampai dia mengkremasi tubuhnya. Dirasa sudah cukup, Yusuke menyempatkan diri mengelap air mata Keiko. Keesokannya, Keiko bergegas menemui Ibu Atsuko yang ternyata beliau baru saja terbangun dan mengungkapkan dia sempat bermimpi putranya yang sedang berkelahi dengan para iblis di neraka. Lucu bukan? Dan bertanya apakah Keiko bermimpi tentang putranya juga. Di sini sayangnya Keiko tak sanggup menyampaikan pesan mimpi Yusuke, mengetahui Ibu Atsuko sedang berduka yang mendalam pada putranya dan tak tega untuk menceritakannya. Yusuke yang memantau harus dibuat kesal karena menemui lewat mimpi kurang efektif ternyata. Ditambah menunggu mereka untuk tidur selanjutnya hanya membuang-buang waktu saja. Botan yang sempat bingung juga menawari untuk rencana selanjutnya, yaitu meminjam tubuh seseorang untuk berbicara dengan Keiko langsung. Dengan kata lain, merasuki tubuh seseorang yang sensitif dengan makhluk halus. Tak lama kemudian, Shin berpindah pada Kuwabara yang tiba-tiba merasakan kedinginan. Dan rekannya tahu jika bos mereka ini sensitif dengan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Karena itu adalah masalah hidupnya dari dulu. Yang nyatanya tampak Botan dan Yusuke yang sudah ada di atas mereka. Kuwabara pun di sini merasa yakin jika makhluk halus itu ada di dekatnya. Tapi yang jelas wujudnya bukan hantu nenek-nenek seperti biasanya yang ia temui, tapi lebih ke seperti rubah atau monyet. Yang jelas membuat Yusuke kesal mendengar. Sempat malas harus memasuki tubuh Kuwabara, tapi Yusuke tak ada pilihan lain. Dan dirasa pikiran Kuwabara telah kosong, Botan meminta Yusuke lekas merasukinya. Akan tetapi waktunya tersisa 1 jam lagi, yang berarti saat sebelum matahari terbenam harus keluar. Dan meminta Yusuke menggunakan sebaik-baiknya kesempatan terakhir ini. Di sini Yusuke lekas berlari menuju rumah Keiko, namun sayangnya ayah dan ibunya memberitahu jika Keiko sedang tak di rumah. Dan sangat marah ketika pria asing mengaku-ngaku sebagai almarhum dari Yusuke. Dirasa kurang ajar, ayah Keiko lekas mengusirnya. Momen ini membuat Yusuke kebingungan karena mereka tak percaya terlebih tersisa 15 menit lagi waktunya dan terus berlari mencari keberadaan Keiko. Namun sayangnya situasi ini harus kembali diperburu ketika musuh Kuwabara asli menghadang langkahnya. Yang jelas momen ini membuat Yusuke tak bisa menahan diri dan lekas mengajar mereka semua. Ketika sudah selesai dengan urusannya, hari sudah mulai menyambut malam dan jelas waktu sudah terbuang cukup banyak. Hanya meladeni musuh-musuh Kuwabara. Bersama dengan dia melihat 2 teman Keiko yang Yusuke mencoba bertanya di mana Keiko berada. Namun mereka harus ketakutan ketika melihat wajah babak belur dari Kuwabara. Bersama dengan Keiko yang lewat, sempat ragu ingin menemuinya dengan wajah seperti ini, tapi Yusuke tak ada pilihan dan lekas menyusulnya. Jelas Keiko refleks memukulnya yang ia kira itu adalah Yusuke. Dengan wujud Kuwabara ini, Yusuke membenarkan jika dia memanglah Yusuke. Dan sangat kagum dengan tinju Keiko yang sangat keras seperti biasanya. Di momen ini Keiko melihat bayangan mirip dengan Yusuke di wujud Kuwabara. Yusuke mencoba meyakinkan Keiko jika dia adalah benar-benar Yusuke. Namun tak bagaimana, Keiko begitu yakin jika di hadapannya itu benar-benar Yusuke. Walau tampak mustahil, tapi yang sering usil dan mesum kepadanya hanyalah Yusuke.
Terlebih gerak-gerikmu sama seperti Yusuke yang ia kenal bertahun-tahun, yang nyaris membuat Keiko bersedih menahan rindunya. Karena sudah tak ada waktu lagi, Yusuke mengungkapkan jika dia aslinya enggan memasuki tubuh Kuwabara ini. Tapi dia ingin sampaikan jika dirinya Yusuke akan kembali ke dunia lagi, meminta Keiko percaya dan menunggunya. Sampai saat itu tiba, Yusuke meminta Keiko untuk menjaga tubuhnya. Keiko pun berjanji akan selalu menunggunya sampai waktu itu tiba. Karena waktu yang sudah habis, Yusuke lekas keluar yang kini Kuwabara yang sudah mulai tersadar dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi momen ini jarang-jarang baginya sembari tertawa dikit. Hehehe. Singkatnya, Keiko lekas datang ke rumah Bu Atsuko ingin menyampaikan pesan dari Yusuke. Tapi Bu Atsuko lebih panik memberitahu jika jasad putranya tak pucat lagi seperti mayat dan jantungnya mulai berdetak. Singkat cerita, beberapa saat kemudian di tengah telur yang mulai bereaksi dan bergerak-gerak bersamaan juga tampak Keiko yang pulang dari rumah Bu Atsuko, yang sudah dihadang beberapa berandalan yang meminta uang pada Keiko secara paksa. Tapi sayangnya Yusuke mustahil untuk menghentikannya karena ia tak bisa menyentuhnya. Beruntungnya ada Kuwabara dan kawan-kawannya yang ada di sana, dan tak membiarkan berandalan seperti mereka mengganggu wanita dan meminta Keiko lekas pulang saja, biar dia dan kawan-kawannya yang akan menghadapinya. Yang kini Kuwabara menantang mereka semua untuk lekas maju menghadapinya. Keesokannya, kasus Kuwabara dan rekannya yang berkelahi dengan SMP lain terdengar oleh gurunya Pak Akashi, dan sangat heran dengan para muridnya ini yang selalu saja bertarung. Dan ketika melihat catatan tentang Okubo ini, Pak Akashi menyadari jika Okubo tercatat mendapat izin dari sekolah untuk bekerja paruh waktu. Tapi sebagai hukumannya, Pak Akashi mencabut izinnya. Yang jelas, keputusan barusan membuat Kuwabara kaget, pasalnya tak ada hubungannya. Terlebih Okubo mengungkapkan dia bekerja paruh waktu demi mencukupi kebutuhan keluarganya, ibunya, dan ayahnya yang sudah almarhum, terlebih adik-adiknya yang masih kecil, dan Okubo sangat membutuhkan pekerjaan ini. Di sini yang paling keras menolak adalah Kuwabara sendiri, pasalnya yang berkelahi adalah dirinya. Okubo hanya dipukuli. Jika begitu, Pak Akashi akan memaafkan mereka semua dengan satu syarat untuk mereka tak berkelahi lagi dalam seminggu ini. Sempat ditolak kawannya karena mereka setiap hari selalu diserang lawan mereka dan bagaimana mereka bisa kabur begitu saja. Tapi Kuwabara di sini menegaskan dia mesetujuinya. Namun nyatanya Pak Akashi mengenal siapa Kuwabara dan pasti akan melanggar janjinya. Pasalnya dia tak bisa menahan diri dalam perkelahian. Di sini Pak Iwamoto sangat setuju karena Yusuke dan Kuwabara adalah anak berandal di sekolah ini yang senang berkelahi, yang sudah seharusnya mereka dikeluarkan dari sekolah ini. Dan tampak di luar, Yusuke yang geram mendengar rencana busuk dari guru-guru jahat seperti mereka. Sementara itu di luar, Okubo masih tampak murung dan belum siap jika untuk kehilangan izin paruh waktu bekerja, karena pekerjaannya adalah penghidupan keluarganya. Kuwabara meminta Okubo tak usah khawatir dan berjanji dia tak akan berkelahi seminggu ini dan akan memilih tidur saja di rumah, membuat Okubo sedikit terharu mendengarnya. Dan kini tantangannya untuk jangan bertemu dengan para musuh mereka, terutama anak-anak SMP Kasane Gabuchi, yang kemudian Kuwabara pamit untuk izin pulang duluan. Di tengah jalan pulang Kuwabara, Yusuke yang mengawasi di atas dia melihat Pak Akashi sedang membuntuti Kuwabara seakan ingin menangkap basah Kuwabara yang ingin berkelahi. Yang benar saja keadaan diperburuk dengan anak-anak SMP Kasane Gabuchi yang menghadang Kuwabara, dan di sini lekas Kuwabara menghindar dan kabur. Namun langkah kakinya harus berhenti karena mentalnya seakan menolak kabur dari musuh dan lebih memilih menghadapi mereka semua secara mentah-mentah tanpa kabur atau bersembunyi. Langsung Kuwabara menghampiri mereka dan mengungkapkan jika kali ini dia tak akan melawan. Maka setelah puas memukulinya, maka pergilah. Jelas ungkapan barusan membuat Pak Akashi dan Yusuke sangat kaget mendengarnya. Berbeda dengan Botan yang Kuwabara sangat keren menurutnya.
Di momen ini Kuwabara sudah sangat kewalahan, akan tetapi dia menerimanya tanpa perlawanan dan berpesan jangan mengganggu rekan-rekannya yang lain. Tampak Pak Akashi yang masih belum bisa percaya rencananya tak sesuai dan harus mencari cara lain menurutnya. Singkatnya, keesokannya di sekolah semua rekannya kaget melihat pimpinan mereka bonyok. Tapi Kuwabara meminta mereka semua untuk tenang saja dan mengungkapkan jika ini adalah ulah berandal Kasai Nagabuchi yang menyerangnya. Akan tetapi dia tak melawan dan syukurnya dia cukup kuat menahan tinju mereka. Namun tampak Okubo di sini yang tak tega dengan pimpinannya ini yang harus berkorban demi dirinya hingga demikian. Tiba-tiba datang Pak Akashi yang pura-pura menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada lukanya Kuwabara. Tapi dia sekarang tak peduli dan ingin menyampaikan tentang pembahasannya barusan bersama guru-guru yang lain. Jika kata mereka hukumannya yang diberikan terlalu ringan. Jelas di sini mereka semua sangat kaget. Dan Pak Akashi melanjutkan jika hukuman selanjutnya diganti, bahwa nilai kalian semua wajib lebih dari 50 dalam mata pelajaran sains, yang ulangannya 3 hari lagi. Dan ada yang gagal satu saja di antara kalian, maka izin kerja Okubo akan dicabut. Hukuman yang diganti membuat semuanya harus terdiam. Beruntungnya satu di antara mereka tak khawatir. Dengan sedikit belajar itu bukan masalah baginya. Mengetahui terakhir nilai ulangannya adalah 45. Yang botak 50 dan Okubo sendiri 32. Tapi dia akan giat belajar. Sayangnya berbeda dengan Kuwabara yang harus panik karena nilai terbesarnya adalah 7. Yusuke tak menyangka Kuwabara lebih bodoh darinya, dan jika ditanya berapa nilainya adalah 12. Namun Kuwabara meminta yang lainnya tak usah khawatir, dia akan berjuang keras untuk belajar mendapatkan lebih dari 50. Benar saja, keesokannya Kuwabara berusaha keras untuk belajar walau sudah masuk jam istirahat. Rekannya melihat kagum sekaligus khawatir pasalnya Kuwabara bisa mati jika belajar dengan otak bodohnya itu. Yang tampak Pak Akashi juga ragu dengan kemampuan Kuwabara. Singkatnya, Yusuke harus dibuat terkejut yang kini Kuwabara berada di toko buku, namun sayangnya tiba berandalan dari SMP lain yang mereka ingin berkelahi dengan Kuwabara. Kuwabara setuju dan meminta mereka setelah puas memukulinya maka meminta mereka pergi. Yang lekas mereka menggiring Kuwabara untuk dihajar. Keesokannya rekannya kembali dibuat kaget yang kini Kuwabara kembali babak belur yang berusaha keras agar tak bertarung dan mereka semua meminta untuk mengajar mereka balik saja. Tapi Kuwabara meminta mereka tak usah khawatir, pukulan mereka tak sebanding dengan pukulan keras Yusuke dan memperingati semuanya jangan lupa untuk belajar juga. Di tengah malam, tampak kini Yusuke menghampiri Kuwabara yang tertidur di tengah belajarnya dan karena esok ulangan terpaksa Yusuke akan membantu Kuwabara belajar dalam mimpinya saja. Sempat kaget bertemu Yusuke lawan yang sudah almarhum, tapi Kuwabara ingat belajar sains lebih penting daripada bertarung sekarang. Di tengah mimpinya, Yusuke mencoba melatih pengetahuan Kuwabara dengan beberapa pertanyaan sains. Mengapa darah berwarna merah? Itu mudah karena ada sel darah merah. Apa pigmennya? Hemoglobin. Dan mengapa darah menggumpal? Karena ada trombosit. Esok paginya, Kuwabara masih terus belajar dalam perjalanan sekolah. Tak sengaja dilihat musuhnya dan mengetahui Kuwabara tak akan melawan jika dihajar, mereka berencana mengajarnya untuk bersenang-senang. Namun Yusuke yang ada di sana tak bisa membiarkan Kuwabara diganggu belajarnya karena dia juga sudah berusaha keras membantu Kuwabara untuk belajar. Tapi sayangnya wujud hantunya tak berguna di situasi seperti ini. Hingga berandalan itu menabrak seorang gadis hingga pingsan, Yusuke agak ragu merasuki jasadnya. Pasalnya dia tak bisa asal-asalan merasuki seseorang. Tapi karena ini terdesak, dia terpaksa menggunakan tubuhnya untuk menghentikan mereka.
Singkatnya, setelah berusaha keras dalam ulangan sains, Kuwabara yakin dia mendapatkan nilai 50 karena dia sudah memikirkan matang-matang berulang kali ketika menulis jawabannya, dan yakin perkiraannya mendapatkan nilai 53. Jelas membuat Okubo dan lainnya sangat bangga pada pimpinannya ini. Jika ditanya mengapa Kuwabara sampai berjuang demikian, karena dia harus menepati janjinya. Yang benar saja, Pak Kashi tak menyangka Kuwabara bisa melebihi dari nilai 50 dalam mata pelajarannya. Andai saja ada satu yang salah, maka Kuwabara akan gagal. Namun itu mudah menurut Pak Iwamoto. Dengan menghapus satu jawabannya, dengan begini masalah akan selesai. Yang singkatnya, Kuwabara harus kaget dengan nilai ujiannya yang mendapatkan nilai 48, dan menurut perjanjian, maka Okubo harus berhenti bekerja. Tapi Kuwabara sendiri masih yakin dengan perkiraannya mendapat nilai 53, dan yakin juga dia sudah mengisi jawaban yang terakhir. Dan menebak Pak Kashi sendirilah yang menghapusnya, membuat Kuwabara tak bisa menahan diri. Di momen ini Kuwabara harus menahan sedikit lagi amarahnya, pasalnya dia sudah berjuang sejauh ini demi rekannya Okubo. Dan Pak Kashi menyayangkan mengapa Kuwabara tak meninjunya, padahal sedikit lagi Kuwabara akan dikeluarkan. Seakan pasrah apa yang terjadi selanjutnya, Kuwabara memilih pergi bersama datang Pak Takenaka. Di sini Pak Kashi langsung mengadu kekejian Kuwabara barusan kepadanya. Tapi Pak Takenaka sendiri lebih tahu jika perbuatanmu dan Pak Iwamoto jauh lebih keji saat mengganti jawaban ulangan Kuwabara. Sebelum Pak Takenaka berbuat jauh lebih keji dari Kuwabara, beliau meminta Pak Kashi lekas mengganti nilai Kuwabara. Singkatnya, Kuwabara dihampiri Okubo dan lainnya mengabari jika izin kerjanya bisa dilanjutkan karena Kuwabara berhasil mencapai nilai 50, kata Pak Takenaka. Dan Okubo di sini harus terharu yang dalam tak menyangka Kuwabara berjuang keras demi dirinya. Di atas, Yusuke heran jika tadi Kuwabara sempat berhenti mendengar ucapannya saat ingin memukul Pak Kashi. Tapi menurut Botan itu bukan Kuwabara yang bisa mendengar, akan tetapi jika pikiran dan perasaan kalian selaras maka perasaan kalian bisa tersampaikan. Sempat menjijikan menurut Yusuke, tapi harus kaget ketika Kuwabara berhenti dan berterima kasih seakan tahu ada yang membantunya. Keesokannya Yusuke masih belum percaya jika telur ini akan berubah menjadi monster dan melahapnya jika ia berbuat buruk. Dan Koenma itu sangat membuatnya repot saja. Di sini Botan memintanya berhati-hati, pasalnya bisa saja Koenma mengirim penyidik untuk memeriksamu bersama langit yang mulai mengeluarkan petir. Ya benar saja, datang gadis kecil yang mengaku sebagai utusan dari Koenma yang bernama Sayaka. Dan di sini Sayaka langsung bertanya di mana pacarmu Yusuke. Yang jelas di sini Yusuke sangat kaget karena dia tak punya pacar. Dan Botan menunjukkan jika kekasihnya yaitu gadis yang sedang melintas bersama temannya yang di tengah bernama Keiko. Sayaka yang melihat kepribadian yang baik dari Keiko tak yakin jika Keiko sangat berharap Yusuke kembali hidup. Karena jika tak ada yang peduli dengan Yusuke, maka tak ada gunanya Yusuke kembali ke dunia. Yusuke juga tak tahu Keiko berharap dia hidup atau tidak. Mengetahui selama bertemu dengannya, dia selalu bersikap seram kepadanya dan terus-terusan menceramainya. Namun Botan meminta Sayaka tak usah mendengarkannya, dia tahu jika Yusuke sangat suka pada Keiko. Hanya saja Yusuke malu. Di sini Sayaka yang tak tahu situasi sebenarnya, dia akan menyelidikinya sendiri. Di sini Sayaka yang mengikuti kegiatan Keiko bisa menyatakan jika Keiko adalah gadis yang pintar, suka berolahraga dan populer. Tapi anehnya Sayaka mendapatkan catatan cinta bertepuk sebelah tangan bersama datang pria tampan menemui Keiko dan mengungkapkan jika sejak hari pertama di sekolah ini Keiko berhasil mencuri perhatiannya hingga setiap hari memikirkanmu, ungkapnya, dan maukah kau menjadi pacarku. Sayangnya di sini Keiko menolak dan seakan mas-mas ini tahu jika Keiko punya yang lain. Sembari kabur, di sini Botan menebak pria yang dimaksud Keiko adalah Yusuke. Namun Yusuke tak mau kepedean karena Keiko sendiri tak mengungkapkan siapa yang dia maksud. Namun kesimpulan yang diambil Sayaka jika Keiko tak membenci Yusuke. Singkatnya di rumah Buatsuko, Keiko harus dibuat pusing dengan keadaan rumah yang berantakan dan menemukan sebuah surat dari Buatsuko jika dia berpesan untuk memintanya menjaga Yusuke selagi ia pergi. Dan harus kaget mengetahui Yusuke hampir terkubur sampah dan lekas ia merapihkannya.
祐介の心が戻る前にから。Entah bagaimana situasi yang hanya berdua, seakan tanpa sadar Keiko mendekati bibir yang hendak dibenturkan ke bibir Yusuke. Jelas di sini Yusuke emosi, berani-beraninya Keiko melakukan hal itu di saat dia tak berdaya. Tapi beruntungnya terdengar peringatan kebakaran di luar, pasalnya cuaca yang panas dan kering, apa saja bisa terjadi kebakaran. Terlebih sudah ada 2 rumah terbakar secara misterius di Jalan 3 dan berharap semua para warga untuk berhati-hati. Di sini Keiko yang tersadar sangat hilaf apa yang dilakukan barusan dan ingat jika ia disuruh belanja ibunya dan akan beres-beres nanti saja yang ia lekas pergi. Namun tak lama kemudian situasi rumah yang kosong hadir pria misterius yang mulai membakar rumah secara acak yang kini rumah Bu Atsuko. Yusuke yang baru menyadari kebakaran di rumahnya lekas masuk dan berusaha membangunkan jasadnya. Tapi itu percuma saja karena harus menunggu telur itu untuk menetas. Dan pilihan terakhir hanya bisa mencari bantuan pada Kuwabara yang sensitif dengan makhluk gaib. Sementara itu Keiko yang tengah belanja harus kaget ada asap di arah rumah Bu Atsuko dan bergegas ke sana. Di sisi lain Botan berusaha berinteraksi dengan Kuwabara, tapi yang dirasakan Kuwabara hanya situasi yang menyeramkan baginya. Tapi yang mempunyai firasat buruk dari rumah Yusuke yang berasap. Kembali pada Keiko yang berusaha masuk walau ditahan para warga dan lekas mengguyur tubuhnya dengan air agar dia bisa bertahan dari api untuk menjemput tubuh Yusuke. Di dalam Keiko harus menahan panasnya api yang terus berkobar. Bersama Yusuke yang berusaha meminta Keiko untuk kembali saja, jangan memperdulikan tubuhnya. Pasalnya percuma saja jika Keiko mati, dia tak punya alasan untuk kembali hidup. Membuat saya kaget mendengarnya. Sementara itu di luar Kuwabara harus kaget mengetahui ada Keiko di dalam. Dan kini Keiko yang sudah berhasil membopong Yusuke harus terjebak api yang menghadangnya. Di situasi ini Yusuke benar-benar panik meminta Botan untuk melakukan sesuatu. Di sini Botan tak bisa berbuat apa-apa. Tapi Sayaka tahu cara terakhir, yaitu menggunakan telur yang dibawa oleh Yusuke sendiri dengan melemparnya ke api untuk mendinginkan api tersebut. Tapi sayangnya jika energi telur itu habis, maka Yusuke tak bisa hidup kembali lagi ke dunia. Sempat bimbang, tapi Yusuke tak peduli lagi dan lekas melemparnya. Yang benar saja tiba-tiba api di sekitarnya menjadi tak panas dan langsung Keiko membawa Yusuke keluar yang sudah dijemput Kuwabara. Yang beruntungnya mereka semua selamat, ada korban. Tapi Kuwabara harus terkejut mengetahui yang dibawa Keiko adalah jasad Yusuke. Dan di sini Keiko meminta Kuwabara untuk membantu membawanya pergi jasad Yusuke sebelum ia menjelaskannya nanti. Di sini Botan harus menyayangkan situasi ini yang akan menjadi sulit bagi Yusuke. Pasalnya tanpa telur itu Yusuke tak bisa hidup kembali. Yang seketika Yusuke baru ingat jika kesempatannya sudah hilang. Pada malamnya, Bu Atsuko sangat meminta maaf atas kejadian ini karena dia yang pergi keluyuran harus terjadi insiden seperti ini. Keiko sendiri tak mempermasalahkannya, yang beruntungnya tubuh Yusuke selamat. Tapi Keiko heran anehnya saat itu terjadi apinya menjadi tak panas dan merasa yakin jika Yusuke lah yang menolongnya. Di sini Kuwabara ikut percaya jika Yusuke pasti akan kembali hidup dan ibunya yang berharap Yusuke kembali dengan selamat. Tapi sayangnya Yusuke kini tak bisa berbuat banyak mengetahui kesempatannya sudah hangus untuk kembali lagi hidup ke dunia dan sudah tak peduli di mana tempatnya selanjutnya, neraka atau surga.
Namun tiba-tiba muncul Koenma yang meminta Yusuke jangan putus asa dan dia juga sudah mendapatkan laporan dari Sayaka jika Yusuke telah berbuat baik hari ini lebih daripada dugaannya. Pasalnya jika Yusuke membiarkan Keiko terbakar sama saja itu perbuatan jahat dan telur di dalamnya akan menetas dan memakanmu. Tapi beruntungnya dirimu tanpa ragu melempar telurnya demi menyelamatkannya. Dan dia akan memberikan kesempatan Yusuke untuk bisa hidup kembali, untuk melihat sifat aslinya. Dan untuk telurnya sekarang ia simpan. Keputusan Koenma barusan membuat Botan senang mendengarnya. Singkat cerita, scene berpindah pada malam berikutnya yang ternyata kini Bu Asuko tinggal di sebuah apartemen. Yang kini Yusuke ditemani Koenma untuk memberi tutor cara agar Yusuke untuk bisa hidup kembali ke dunia. Tapi sayangnya ada namanya gelombang roh dalam tubuh dan hanya bisa kembali saat gelombangnya cocok. Sedangkan Yusuke sendiri mempunyai gelombang yang sangat panjang daripada umumnya dan gelombang yang cocok itu terjadi di esok hari. Tapi jika sampai terlewat maka Yusuke harus mengulanginya 50 tahun ke depan. Dan untuk bisa hidup kembali, tubuh manusia membutuhkan energi kehidupan dari manusia lain dengan cara ciuman. Jelas di sini Yusuke sempat kaget. Dan Raja Enma lekas menyiapkan tubuh Yusuke dengan membuka jalur gerbangnya agar tenaga dari dunia roh bisa diterima. Yang mungkin esok pagi tubuhnya akan bercahaya. Yang kini tugas Yusuke hanya memberi kabar ini lewat mimpi dari 3 orang yang berharap Yusuke untuk hidup. Dan pilihlah salah satu dari mereka yang bisa memahami arti mimpi tersebut. Tapi rasanya ibu Yusuke tak bisa diharapkan karena dia masih terbangun dan malah hendak keluar untuk mencari minuman. Yang berarti tinggal 2 orang yaitu Keiko dan Kuwabara. Selama kemudian Kuwabara harus bangun dari mimpi buruknya, pasalnya dia bermimpi mencium bibir Yusuke dan tak paham apa maksud mimpi itu. Lebih ke mesum pasalnya. Esok harinya Keiko sudah hari di dekat Yusuke dan sudah mendapatkan pesan Yusuke lewat mimpinya. Namun yang ia bingung mengapa tubuhnya tak bersinar dan memutuskan untuk berangkat sekolah terlebih dahulu. Yang padahal kaki Yusuke mulai bercahaya. Di sekolah, Keiko yang tengah jam belajar harus mendapatkan kabar dari Pak Takenaka jika ibunya masuk ke rumah sakit. Yang beruntungnya ibunya hanya kelelahan dan butuh sedikit istirahat saja. Saat diajak pulang ayahnya, Keiko menolak ingin menunggu ibunya katanya. Dan lupa dengan Yusuke. Namun Yusuke tak bisa memaksanya, mengetahui itu adalah hal yang wajar mengkhawatirkan ibunya. Bersama datang Koenma yang mengabari jika energi tubuh Yusuke sudah terisi penuh dan kini tinggal membutuhkan energi kehidupan manusia. Yusuke lekas menemui Kuwabara yang asik bermain game memohon lekas untuk menciumnya. Tapi Kuwabara yang tiba-tiba merinding tak paham dengan situasi ini memilih pergi. Dan ditambah ibunya tak bisa diharapkan yang kini sedang bersama dengan para waria. Dan harapan terakhir hanyalah Keiko. Sayangnya Keiko tak sensitif pada hal gaib, tapi Botan punya ide dan bergegas ke rumah sakit. Yang nyatanya Botan merasuki ibu Keiko dan berpesan pada Keiko untuk lekas menemui Yusuke untuk menciumnya. Karena tak ada waktu lagi, atau jika tidak maka ia tak akan bisa hidup kembali. Yang kemudian Keiko bergegas ke apartemen yang pada waktu tinggal kurang dari 5 menit lagi. Sayangnya waktu sudah habis dan Keiko yang sudah mencium Yusuke tak terjadi reaksi apa-apa pada tubuh Yusuke yang hanya tetap terdiam membuat Keiko menangis menyesal karena sempat melupakannya. Tapi nyatanya Botan sudah tak menemukan Yusuke di sampingnya. Bersamaan mata Yusuke yang ternyata mulai terbuka dan menyapa Keiko. Ohayo.
Botan akhirnya lega dengan masalah ini yang sudah selesai, tapi sayang ini masih belum menurut Koenma. Akan tetapi ujian yang sesungguh Yusuke baru akan segera dimulai, bahkan lebih sulit dari ini ke depannya. Esok paginya Yusuke sangat bahagia bisa kembali ke tubuh ini bersamaan tiba-tiba dia didatangi dua berandalan meminta uang kepadanya. Alih-alih marah, Yusuke malah senang karena dia bisa berinteraksi dengan manusia lagi. Di jalan, Yusuke dipanggil sosok peramal yang menebak jika Yusuke bukanlah orang biasa. Yusuke di sini juga tak kaget mengetahui sebelumnya dia sempat menjadi hantu. Dan sang peramal melanjutkan jika kini Yusuke mengemban tugas yang sangat besar. Enggan berurusan dengan hal-hal roh seperti itu lagi, Yusuke memilih mengabaikan dan pergi saja. Yusuke mulai masuk ke kafe, tapi yang menemukan sekelompok berandalan SMP Kasane Gabuchi yang menebak mereka pasti sudah memperluas wilayah mereka sampai sini sepeninggalnya. Tapi yang aneh, Yusuke melihat gambaran tanduk di kepalanya. Yang ternyata kedatangan mereka di sini telah janjian dengan Kuwabara untuk berkelahi. Dan bosnya ini juga yakin jika Kuwabara akan datang karena dia menyandera sesuatu milik Kuwabara. Bersamaan Kuwabara yang datang menanyakan keberadaan Eikichi dan telah membawa semua komik yang ia punya sesuai perjanjian dengan mereka sebagai alat tukarnya. Sayangnya bos mereka ini menolak komik yang dibawa Kuwabara, pasalnya sesuai perjanjian Kuwabara harus membawa komik curian, bukan dengan membelinya, karena ada struk di sini. Dan karena Kuwabara sudah melanggar janji, maka memintanya untuk lekas berlutut dan meminta maaf. Sempat ditentang kawannya, Kuwabara terpaksa mau melakukannya dan mulai berlutut dan meminta maaf. Di sini Yusuke dia dibuat penasaran siapa Eikichi yang membuat Kuwabara mau berbuat demikian. Ya, nyatanya Eikichi adalah seekor kucing kesayangan Kuwabara yang diketahui Kuwabara adalah memang sosok pecinta kucing. Yang singkatnya, di luar ruangan sebelum dikembalikan kucingnya, bos ini meminta Kuwabara menghajar rekannya sendiri karena tatapan mereka sendiri tak menyenangkan hatinya. Hajar mereka sampai ia bilang berhenti. Jika tidak, kucingnya akan menjadi korban. Bersama Yusuke yang hadir langsung menghajar mereka semua. Yusuke di sini berhasil mengajar bos mereka yang sangat licik menggunakan hewan sebagai tameng dan kabur meninggalkan kawan-kawannya begitu saja. Namun tiba-tiba keluar iblis kecil dari mulut pria ini yang lekas ditangkap Yusuke, dan iblis ini tak menyangka dia bisa dilihat sosok manusia biasa, bahkan bisa menangkapnya. Tiba-tiba dia menjelaskan jika iblis itu bernama Jaki, iblis buron yang mempunyai 5 catatan kriminal di dunia roh, di mana dia mengendalikan sisi jahat dari pikiran manusia untuk menuju jalan yang salah. Yang ternyata sosok itu adalah peramal sebelumnya yang terkejut Yusuke mampu menangkap iblis itu dan kembali bertanya apa misi yang diemban Yusuke. Pasalnya peramal ini tahu jika Yusuke memenuhi syarat menjadi detektif dunia roh, yang sembari membuka jubahnya yang ternyata peramal itu adalah Botan. Sementara itu di luar, Koenma mengingatkan jika Yusuke kembali hidup maka ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai, yaitu harus menyelesaikan kasus seperti barusan yang melibatkan masalah dunia roh, dan Botan akan menjadi asistenmu, ungkap Koenma. Dan kembali mengingatkan Yusuke untuk siap dengan tugas-tugas yang diemban selanjutnya seperti ini. Dan tugas Botan kini mengirim Jaki kembali ke dunia roh. Pada akhirnya Yusuke sendiri tak menyangka setelah dia hidup kembali keadaannya menjadi seperti ini, dan sangat merepotkan saja baginya. Beberapa hari kemudian di dunia roh sedang terjadi masalah darurat di mana ruang harta karun dunia roh dibobol 3 para bandit yang mencuri 3 artefak penting dunia roh. Yang sementara itu di perjalanan sekolah ada seorang pelajar yang mempunyai pena baru yang dililit dengan ukiran naga emas, dan yakin jika Yusuke masih hidup pasti dia akan merebutnya darinya. Namun mereka harus kaget ketika Yusuke sudah ada di belakang mereka.
Yang tak lama kemudian datang Keiko yang Yusuke mengingat jika dia sempat dicium oleh Keiko waktu itu membuatnya harus malu ketika mengingatnya. Bersamaan Keiko yang meminta Yusuke lekas bergegas. 遅刻しちゃうわよ。うるせえな、分かってるよ。 Yang benar saja ketika sudah di sekolah semua para siswa dibuat terkejut ketika Yusuke kembali hidup. Yang tampak Kuwabara tak sabar untuk kembali berkelahi dengan Yusuke. Yang sementara itu Pak Iwamoto yang mengetahui Yusuke telah kembali sangat menolak kehadiran Yusuke ke sekolah dan memastikan dia akan dikeluarkan. Yang nyatanya di jam pelajaran olahraga, Yusuke lebih memilih bolos untuk sekali saja ungkapnya. Sembari mengingat benda yang sempat diberikan Botan pada malam sebelumnya, yaitu sebuah lensa roh di mana alat ini mampu melihat sesuatu di balik dinding. Di sini Botan memberitahu jika alat itu berfungsi dengan energi roh, maka dari itu dia meminta Yusuke mempelajari penggunaannya satu persatu. Yusuke yang paham lanjut untuk tidur. Setelah jam olahraga usai, satu kelas diributkan ada satu murid yang kehilangan pulpen kesayangannya. Tak hanya pulpen tapi yang lainnya juga kehilangan benda berharga di tas mereka. Bersamaan Yusuke yang telah kembali, semua menatap curiga pada Yusuke. Dan dugaan semakin kuat karena mengetahui Yusuke tak ikut jam olahraga. Bersamaan Pak Iwamoto datang dan menanyakan apa yang terjadi. Singkatnya, Pak Iwamoto menetapkan Yusuke menjadi pelakunya. Namun datang Pak Takenaka meminta Pak Iwamoto untuk menunjukkan bukti jika Yusuke benar-benar pelakunya. Di sini Pak Iwamoto tak bisa menunjukkannya, tapi ia yakin ini adalah ulah Yusuke karena sebelumnya semuanya baik-baik saja sebelum Yusuke datang dan bertanya apakah ini kelakuan buruk ibumu yang menurun kepadamu, ungkap Pak Iwamoto, membuat Yusuke tak bisa menahan diri ketika ibunya dihina. Namun Yusuke harus berhenti ketika Koenma datang menghentikan waktu dan mengabarkan jika 3 artefak dunia roh telah dicuri dan pelakunya kabur ke dunia manusia. Dan jika ada yang menyalahgunakan benda itu maka dunia manusia akan bahaya. Karena sudah tak ada waktu lagi, Koenma meminta Yusuke lekas melakukan investigasinya. Yusuke mau melakukannya tapi dia harus menyelesaikan masalah dengan gurunya ini untuk membuktikan bahwa dia tak bersalah. Di sini Koenma meminta Yusuke menggunakan lensa rohnya untuk melihat saku Pak Iwamoto. Yang benar saja semua benda yang hilang ada di sakunya. Ketika Yusuke berhasil membuktikan barang yang tersembunyi di saku Pak Iwamoto, beliau mengelak dan kembali menuduh jika Yusuke sendirilah yang telah menyelipkan benda itu ke sakunya. Sembari pergi tanpa mengindahkan teguran Pak Takenaka. Tahu Yusuke yang masih kesal, Koenma memberitahu cara memberinya pelajaran tanpa memukul gurunya itu, dengan cara memfokuskan perhatiannya sendiri ke telunjuk kanan, dan setelah berhasil tinggal mengarahkannya. Yang ternyata hal itu berhasil dan Koenma menjelaskan jika barusan adalah pistol roh, di mana hasilnya manusia memiliki energi roh yang bernama aura, yang barusan Yusuke sendiri mengumpulkan di telunjuk dan menembaknya, yang kekuatannya ratusan kali dari tinju manusia. Tapi sayangnya kekuatan itu hanya bisa digunakan sekali dalam sehari. Singkatnya, Koenma memperkenalkan artefak yang berhasil dicuri, yaitu pertama pedang iblis, di mana tebasan yang mengenai manusia mampu mengubah manusia itu menjadi iblis. Yang kedua, cermin kegelapan yang bisa mengeluarkan kesaktian di saat bulan purnama. Yang terakhir yaitu bola ketamakan, di mana benda itu mampu menghisap roh manusia, terutama roh anak-anak. Dan jika benda artefak itu jatuh pada manusia atau iblis yang merasuki manusia dan menyalahgunakannya maka bisa gawat. Sementara itu yang bisa diandalkannya hanya Yusuke di alam dunia manusia ini dan memintanya untuk lekas rebut kembali artefak itu. Yusuke sendiri bersedia berkontribusi di dunia roh mengetahui dia sudah banyak dibantu untuk bisa hidup kembali. Yusuke. Singkatnya, Yusuke terus mengelilingi kota sekian lama namun tak menemukan di mana pencuri yang dimaksud. Hingga terdengar keributan di mana ada seorang bocah yang tiba-tiba ambruk dengan tatapan kosong di tengah keramaian. Yusuke yang melihat seperti asap putih yang terbang ingat jika mungkin ini adalah pelaku yang membawa artefak bola ketamakan yang bisa menghisap roh, terutama anak kecil, dan tak tinggal diam Yusuke lekas terus mengikutinya.
Hingga roh itu berakhir di sebuah gang tempat perkumpulan orang-orang berandalan. Sempat kesulitan menemukan pelakunya, Yusuke melihat salah satu di antara mereka yang mempunyai bayangan tanduk dan semakin yakin dialah pencurinya saat bola ketamakan itu terlihat di sakunya. Namun harus sedikit bermasalah ketika mas-mas di sana mulai meminta uang padanya, mengakibatkan dia kehilangan jejak iblis pencuri artefak itu. ところじゃねえって言ってんだろ。 Di sisi lain, Koenma diberitahu latar belakang ketiga pencuri artefak itu. Yang pertama bernama Kurama yang tak mempunyai catatan kriminal, yang sering muncul di berbagai tempat dan bermuka banyak. Yang kedua bernama Hiei yang tak ada catatan kriminal dan identitasnya samar-samar, tapi ia terkenal bengis demi mencapai tujuannya. Yang terakhir bernama Goki dengan 12 catatan kriminal, sosok setan pemakan roh dengan kekuatan dahsyat yang sudah banyak membunuh utusan yang menangkapnya. Namun tiba-tiba datang Botan yang protes pada Koenma mengapa memberikan tugas berat ini pada Yusuke, yang padahal Yusuke belum menguasai kemampuannya. Koenma tahu tapi sudah tak ada waktu lagi karena sepekan lagi ayahnya akan pulang dari kunjungan kerja, yaitu Raja Enma yang sesungguhnya. Dan jika beliau tahu dengan masalah yang terjadi di dunia roh, hilangnya artefak, maka bisa dimarahi, bahkan berdampak pada dunia manusia. Bahkan kemarahannya seperti gempa setara dengan gempa besar Kanto atau mungkin Gunung Fuji akan meletus. Oleh karena itu waktu Yusuke hanya sepekan demi merebut artefak itu sebelum berimbas pada dunia manusia. Yang lekas Botan segera menyampaikan kabar ini pada Yusuke. Sementara itu di hutan, ia sangat kagum dengan artefak pedang yang mampu mengubah manusia menjadi iblis dan mengajak Goki untuk menciptakan ribuan siluman dari manusia. Goki sangat setuju, lagian dia bisa memberi makan semua pasukan iblis itu dengan bola ketamakan ini. Tapi sayangnya saat ia ingin mengajak Kurama untuk bergabung, Kurama menolak dan tak berminat sama sekali. Dan dia juga tak bisa memberikan cermin kegelapannya ini karena dia juga sangat membutuhkannya. Jika begitu, Goki akan mengambil paksa ungkapnya bersamaan datang Yusuke. ちょっと雨宿りさせて。 Di sini Yusuke meminta mereka semua lekas mengembalikan semua artefak itu kepadanya, maka terserah ingin melanjutkan perseteruan kalian atau tidak. Jika ditanya siapa dirinya, dia bernama Urameshi Yusuke, detektif dunia roh. Semua pencuri ini paham jika Yusuke adalah utusan dunia roh, tapi rasanya kekuatan Yusuke terbilang lemah dan mungkin akan mati sekali serang saja, seakan meremehkan. Dan malas untuk tertangkap, Kurama memilih untuk menghindar saja, disusul Hiei yang pergi. Menyisakan Goki dan Yusuke di tempat ini, Goki berjanji dia tak akan kabur seperti kawannya. Dan sebelum berkelahi, Goki meminta Yusuke beri dia kesempatan untuk makan terlebih dahulu. Pasalnya dengan benda ini dia bisa makan dengan enak tanpa harus membuat keributan di depan manusia. Yang Yusuke menebak bahwa itu adalah roh anak kecil barusan, Goki membenarkannya. Dirasa roh bocah itu sudah kembali ke jasadnya, kini tinggal mengumpulkan dua artefak lagi. Bersamaan Goki yang sudah bangun dan sangat kagum dengan kemampuan Yusuke untuk ukuran manusia, dan mulai menampakkan wujud aslinya. Di sini Yusuke tak bisa melawan balik dan harus sangat kewalahan, tapi terdengar suara keramaian di dekat mereka yang diduga adalah orang yang sedang berkemah. Tapi Yusuke tahu pasti itu adalah Botan, dan karena takut dilihat manusia, Goki memutuskan untuk lekas pergi. Keesokan harinya Yusuke sudah terbangun di apartemennya yang lekas dipukul ibunya. Mengetahui Yusuke babak belur karena pasti berkelahi lagi. Yang ternyata Botan sendiri yang mengantarkan Yusuke untuk pulang. Di sini Yusuke kaget Botan bisa dilihat ibunya. Botan membenarkan karena ini sudah persetujuan dari Koenma. Pasalnya akan repot jika dia sebagai asisten detektif dunia roh jika tak terlihat. Singkatnya Yusuke bertanya bagaimana Botan bisa menemukannya di hutan. Itu karena jam kompas ini sebuah alat detektif dari dunia roh yang bisa
bisa mendeteksi keberadaan iblis terdekat. Yusuke yang paham melanjutkan bahwa dia tak menyangka jika para pencuri itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ditambah kata buatan barusan waktu tinggal sepekan lagi, dan tugas ini sangatlah berat menurut Yusuke. Tak lama kemudian terdengar dari siaran berita jika terjadi kasus 4 anak SD dari distrik yang sama tiba-tiba mengalami koma tanpa sebab, yang kasusnya sedang didalami pihak kepolisian. Yusuke di sini sudah tahu siapa pelakunya, yang jelas adalah iblis pemakan roh anak-anak itu, yang tak akan berhenti selagi dia punya bola ketamakan itu. Yusuke bertanya seberapa kuat para roh itu bertahan di perut iblis itu, dan Botan menjawab hanya sehari, yang jika begitu Yusuke lekas bergegas karena mana mungkin dia bisa membiarkan mereka begitu saja. Lagian hari ini dia bisa menggunakan pistol roh, yang kemudian Botan memberikan alat detektif dunia roh di mana sebuah cincin yang mampu melipat gandakan kekuatan pistol roh. Yusuke yang paham cara kerjanya lekas bergegas mencari lokasinya. Sementara itu saat Goki kembali mencari korban, dia berhasil ditemukan oleh Yusuke. Di sini Goki sangat kesal karena Yusuke masih terus mengejarnya dan mulai berubah mode iblis. Dan benar-benar geram pasalnya sudah 2 kali waktu makannya diganggu, yang bersamaan Yusuke mulai menyerang. Sayangnya hal itu percuma menurut Goki karena tubuhnya sangatlah keras, bahkan pisau tak bisa menembusnya dan langsung balik menyerang. Di situasi ini Yusuke nyaris tak bisa berbuat apa-apa pasalnya semua serangannya percuma saja dan yang terakhir hanya pistol rohnya. Tapi sayangnya kekuatan cincin ini masih kurang jika untuk bisa benar-benar melumpuhkan lawannya. Jika begitu maka Yusuke berencana akan mengincar matanya saja dengan jarak yang dekat. Namun serangan Goki lebih dulu mengenainya. Namun tak lama kemudian datang Botan yang mulai mengalihkan perhatiannya Goki, yang kemudian Botan kembali pada Yusuke. Dan ketika lengah Yusuke lekas menyelipkan kayu di mulut Goki dan mulai mengincar mulutnya. Singkatnya, serangan pistol Yusuke berhasil memusnahkan Goki, membuat roh yang tertahan di perutnya keluar, kembali ke jasad mereka masing-masing. Namun Yusuke tak bisa pungkiri walau dia mendapatkan satu artefak, dia sudah sangatlah kewalahan, dan tak bisa membayangkan bagaimana jika dia harus merebut 2 artefak lainnya. Singkatnya, Yusuke yang tampak babak belur masih berlanjut mencari pencuri lainnya bersama tiba-tiba kompas roh bereaksi. Yang benar saja sosok Kurama ada di sana. Namun Kurama di sini menyampaikan pesan lewat telepatinya jika dia enggan berkelahi apalagi kabur. Namun dia hanya butuh bantuan dan setelah 3 hari ke depan Kurama berjanji akan mengembalikan cermin kegelapannya. Singkatnya di rumah Yusuke masih heran dengan ucapan Kurama, tapi Botan curiga jika ini hanyalah jebakan. Pasalnya 3 hari lagi bulan purnama akan terjadi, ditambah cermin kegelapan yang ia bawa kekuatannya memuncak saat hari itu juga. Diketahui cermin itu selalu mewujudkan harapan seseorang yang terus menatapnya, tapi untuk membuat cermin itu benar-benar bekerja, maka harus mengorbankan sesuatu untuk cermin itu, dan tidak ada yang tahu apa pengorbanannya. Yang diduga Botan, mungkin Kurama selama 3 hari ini dia akan menyelidikinya tentang cermin itu. Namun yang membuat janggal Yusuke jika itu benar mengapa dia malah menampakkan diri kemarin malam bukannya menghindar atau kabur. Dan sangat yakin jika Kurama adalah sosok yang baik hati. Dan sangat yakin jika wajah Kurama tak menampakkan kebohongan. Keesokannya saat hari ketiga Botan tak bisa ikut menemani Yusuke bertemu Kurama karena dia harus memberi laporan pada Koenma atas cermin kegelapan ini. Singkatnya, Yusuke harus dibuat bingung ketika ternyata Kurama mengajaknya bertemu di sebuah rumah sakit untuk menemui ibunya yang sedang dirawat, di mana mereka berdua tampak sangatlah akrab. Pada sore harinya Kurama memberitahu jika nama aslinya di dunia manusia adalah Suichi, sedangkan wanita barusan adalah ibu tirinya dan ayahnya juga sudah lama meninggal. Dan ibu tirinya itulah yang merawatnya sejak kecil. Sementara itu Kurama sendiri membohonginya selama 15 tahun lamanya. Namun tetap saja di sini Yusuke tak paham apa maksudnya. Di sini Kurama menjelaskan jika aslinya dia adalah siluman rubah yang sudah hidup ratusan tahun yang berubah menjadi monster, di mana dia dulu sering mencuri artefak kuno dengan memecahkan segel rahasia. Hingga suatu saat 15 tahun yang lalu dirinya diburu oleh seorang pemburu kuat yang membuatnya cedera parah yang mengharuskan rohnya berpindah ke dunia manusia.
yang akhirnya dirinya kemudian terlahir dari suatu pasangan suami istri. Yang saat itu Kurama berpikir dia hanya harus bersabar 10 tahunan agar dirinya bisa pulih dan kembali lagi. Tapi dirinya tak bisa meninggalkan ibunya, mengetahui ibunya sakit yang belum ada obatnya. Hingga suatu saat datang 2 iblis kepadanya mengajaknya untuk ikut dengan mereka mencuri 3 artefak kegelapan. Tanpa basa-basi Kurama setuju karena mengetahui ada artefak cermin kegelapan yang bisa mewujudkan permohonan. Yang dengan kata lain dia ingin menyembuhkan ibunya dengan cermin kegelapan ini. Dan setelah itu selesai Kurama bersedia menjalani hukuman Raja Enma dan akan mengembalikan artefaknya juga. Tapi jika ditanya mengapa iblis sepertinya peduli pada manusia, Kurama juga bingung menjawabnya. Yang ia tahu ibunya berjasa baginya, yang telah membesarkannya dengan baik tanpa tahu identitas aslinya. Oleh karena itu Kurama ingin membalas kebaikannya, terlebih kemarin malam keadaan ibunya yang semakin memburuk. Dan tak ada pilihan lagi, Kurama sangat mantap menggunakan cermin kegelapan itu. Dan Yusuke bertanya lantas apa pengorbanan yang diminta cermin itu. Kurama menjawab yaitu nyawanya. Dan tepat di bawah bulan purnama ini Kurama meminta pada cermin untuk tunjukkan kemampuannya dan wujudkan keinginannya. Tiba-tiba cermin itu bereaksi dan tahu jika Kurama mengharapkan kehidupan yang bahagia pada ibunya dan meyakinkan Kurama lagi apakah bersedia ditukar dengan nyawanya sendiri. Dirasa bersedia, cermin kegelapan akan mewujudkannya. Namun di saat Kurama mengucapkan salam terakhirnya, Yusuke tak tinggal diam dan meminta sang cermin mengambil sebagian nyawanya juga, hingga tak perlu ada yang harus mati. Jika ditanya mengapa, Yusuke tak tahan melihat wajah seorang ibu yang harus menangis kehilangan anaknya, karena pasti tahu itu sangatlah menyedihkan. Singkatnya, mereka berdua yang sempat tepar dan Kurama yang masih hidup lekas menghampiri ibunya dan Botan yang melihat hal itu panik. Beruntungnya Yusuke juga baik-baik saja. Bersama terdengar ucapan sang cermin jika barusan saat melihat tindakan Yusuke cukup membuatnya tersentuh. Sang cermin tetap mengabulkan keinginan Kurama tanpa mengambil nyawa siapapun. Sementara itu Kurama yang sudah kembali ke ruangan ibunya sudah mendengar kabar baik dari ibunya yang mulai baikan dengan pesat. Dan kini 2 artefak telah berhasil direbut, tinggal 1 lagi. Dan Botan yang percaya jika Yusuke memanglah detektif yang hebat. Di sisi lain Koenma bingung memberitahu Yusuke pasalnya untuk merebut artefak ketiga akan jauh lebih sulit. Pasalnya pencuri pedang iblis itu bukanlah iblis biasa. Sementara itu kini Hie tahu jika dia kini sendirian di mana Gouken ternyata sangatlah lemah dan Kurama yang malah terjebak emosional konyol dengan ibu tirinya. Tapi Hie di sini yakin dengan pedang iblisnya ini dirinya bisa merebut bola ketamakan dan cermin kegelapan itu. Yang diketahui pedang iblis terbuat dari batu beracun yang menghasilkan kekuatan jahat, bahkan jika manusia tersayat pedang ini maka racunnya akan bereaksi mengubah manusia menjadi siluman. Tapi sebelum merencanakan menguasai dunia roh, ia harus menyingkirkan Yusuke terlebih dahulu, sosok detektif roh pemburunya. Sementara itu di atas gedung sekolah, Botan menyamar menjadi murid sekolah agar tak dicurigai banyak orang. Bersama dengan Keiko yang datang mengabarkan jika Yusuke dipanggil oleh Pak Takenaka karena hanya dirinya yang tak mengumpulkan tugas hari ini. Bersamaan Botan yang mendekati Keiko dan sangat senang, akhirnya ia bisa berbicara langsung dengan Keiko. Yusuke lekas mengusirnya karena hanya membuat situasi semakin rumit saja. Di sini Keiko yang tampak menunjukkan wajah acuh akan cemburu pada Yusuke dan mulai pergi. Sementara itu di sisi lain Hie sudah mengawasi mereka dan iblis kecilnya memberitahu jika gadis bernama Keiko adalah teman terdekat sekelas Yusuke sejak kecil. Yang mendengar hal itu Hie mempunyai rencana ingin bermain-main dengan Keiko. Yang benar saja, sejam pulang Keiko yang sendirian dan masih cemburu mengingat Yusuke yang dekat dengan gadis lain sudah ditunggu Hie di depannya yang lekas menebas dengan pedang iblisnya. Yukimura Keiko da. Di saat itu juga kompasnya bereaksi yang jaraknya hanya 5 km dari tempatnya sekarang dan Yusuke lekas bergegas. Di tengah jalan Yusuke bertemu dengan Botan dan Botan memberitahu jika itu adalah energi dari Hie. Dan Hie memberi pesan buruk lewat telepati kepadanya jika ia kini sedang menculik Keiko dan meminta 2 artefak sebagai tebusannya. Yang jelas membuat Yusuke sangatlah kaget.
Sampai di sebuah gudang besar, Yusuke sudah dihadang sekelompok manusia di sana yang Botan tahu jika mereka bukanlah iblis, melainkan mereka semua sedang dikendalikan oleh Hiei. Dan menebak jika Hiei bisa mengendalikan manusia sebanyak ini, pasti Hiei mempunyai kekuatan Jagan. Hiei yang sudah menampakkan diri membenarkan jika ini adalah berkat kekuatan Jagan, yaitu mata ketiganya. Tapi beruntungnya Jagan tak bisa digunakan untuk menyerang. Tapi melihat Yusuke tak terpengaruh dengan Jagan miliknya, Hiei sudah sangatlah kagum. Dan tak heran Yusuke dipilih menjadi detektif dunia roh. Tapi bagaimana dengan ini yang menampakkan Keiko yang kini tak sadarkan diri dan meminta Yusuke lekas bertukar dengan artefaknya. Kini Hiei berhasil mendapatkan semua artefak di tangannya. Dengan benda ini memudahkannya menguasai dunia roh. Tapi sayangnya Yusuke meminta Hiei jangan untuk senang dulu karena dia kini sudah mendapatkan Keiko. Kini hanya tinggal balik merebutnya saja. Yang nyatanya Hiei bisa menghindar dengan mudah dari serangan Yusuke dan mengungkapkan bahwa dia tak begitu saja melepaskan Keiko. Dan meminta Yusuke melihat sendiri apa yang terjadi di dahinya sekarang. Yang tampak sebuah mata Jagan di keningnya yang akan terbuka. Dan Hiei menjelaskan jika mata itu terbuka seutuhnya maka Keiko akan menjadi sosok siluman. Tak tinggal diam di sini, Botan menahan matanya Keiko untuk terbuka. Dan meminta kesempatan ini untuk Yusuke lekas mengalahkan Hiei. Namun menurut Hiei hal itu percuma saja. Jika menahan mata Jagan kekuatannya pasti akan terkuras habis dan nyawanya akan melayang jika diteruskan. Botan membenarkan jika dia sudah nyaris tak kuat menahannya untuk kali ini. Hiei di sini mengajak Yusuke bermain dengannya dan memberitahu jika di hulu pedang ini ada sebuah penawar untuk mata Jagan. Dan Keiko hanya bisa diselamatkan dengan penawar ini dan rebutlah jika mau. Di momen ini Hiei tak menyangka Yusuke menyerang saat dia lengah dan memuji serangan barusan yang sempat mengejutkan baginya. Tapi kali ini Hiei pastikan tak akan lengah lagi. Namun di sini Yusuke meminta Hiei untuk tahu sebanyak mengoceh dan Hiei yang geram lekas menyerang dengan lompatan kasat matanya. Untuk kedua kalinya Hiei harus terkena serangan dari Yusuke dan Yusuke meminta Hiei untuk jangan seperti kecoak yang hanya mondar-mandir saja. Membuat Hiei mulai mode serius dan tak menyangka dia harus berubah wujud aslinya demi melawan sosok manusia seperti Yusuke. Di sisi lain Botan nyaris tak kuasa melanjutkan menahan energi yang kuat di Jagan Keiko. Tapi dia harus berjuang keras agar Keiko tak menjadi siluman. Yang kini Hiei sudah wujud sempurna mulai menyerang bersama tubuh Yusuke yang tiba-tiba tersegel membuatnya tak bisa bergerak. Tiba-tiba muncul Kurama yang menahan laju pedang iblis bersama dia membutakan mata Hiei dengan darahnya sendiri. Yang kini segel yang melilit Yusuke terlepas. Kurama menjelaskan jika Jagan di seluruh tubuhnya itu seperti alat penguat bagi tubuhnya. Tapi yang mengeluarkan tenaga yang sesungguhnya adalah mata ketiganya. Dan meminta Yusuke tak usah mengkhawatirkannya. Pasalnya dia adalah sosok siluman yang tak semudah itu untuk mati. Dan dia akan menjaga Keiko, lekas meminta Yusuke untuk mengalahkan Hiei sebelum Jagannya pulih. Sementara itu Hiei benar-benar dibuat emosi. Kurama telah berkhianat kepadanya dan tak akan memaafkannya. Namun ia sudah dikagetkan dengan Yusuke yang tampak kekuatan rohnya semakin kuat setiap lolos dari bahaya. Yusuke menggunakan kekuatan pistol roh yang ia pantulkan pada cermin kegelapan yang rencana barusan tadi diduga oleh Hiei yang ternyata barusan dia dikecoh. Bersama dia kembali ke wujud manusianya dan Hiei yang kagum juga dengan Yusuke. Dan singkatnya Yusuke lekas memberikan penawar pada Keiko dan Kurama yang beruntungnya lukanya tak terlalu parah karena tak mengenai organ dalamnya.
Singkat cerita, kini Goki dan Hi berhasil Yusuke tangkap dan telah mendapatkan 3 artefaknya. Dan sangat yakin Queen Ma senang karena dia tak akan dimarahi oleh ayahnya. Tapi Botan menyayangkan berkat insiden kemarin, pedangnya berkarat karena terkena darah. Dan terlebih cermin kacanya hancur. Yang sudah jelas Raja Enma tahu jika artefaknya baru saja dicuri. Tapi rasanya artefak yang tak jadi hilang, Queen Ma hanya dihukum ringan saja. Yang Botan menebak mungkin bokongnya akan ditabok 100 kali saja oleh ayahnya. Yusuke yang membayangkan sangat kegirangan. Bersamaan Keiko yang tiba-tiba datang mengetahui mereka berdua di atas, tampak ia cemburu dan meminta maaf karena telah mengganggu. おい待てよ警察ですからよ。 Beberapa hari kemudian, Botan mengabarkan jika Yusuke mendapatkan tugas untuk melakukan investigasi, di mana teman dari Queen Ma yang bernama Genkai sedang mencari sosok murid. Oleh karena itu, Botan meminta Yusuke untuk ikut menjadi pesertanya. Dan diketahui sosok orang bernama Genkai sendiri adalah sosok manusia dari 5 teratas di antara para ahli energi roh. Kabar ini sempat gempar, pasalnya sebelumnya Genkai tak ingin mempunyai murid. Tapi karena usianya yang mulai menua, dia ingin mewarisi jurus rahasianya ke murid pilihannya. Yang bahkan konon banyak bangsa iblis yang rela mati demi mengetahui jurus rahasia dari Genkai ini, karena dengan jurus itu mereka bisa ditakuti. Yusuke paham di sini jika dia hanya perlu menyusup di seleksi para murid itu agar dia memastikan jurus rahasia Genkai tak jatuh kepada para iblis. Botan membenarkannya, namun Botan sempat ingat dari Queen Ma jika tugas ini juga guna melatih kemampuan Yusuke. Mengetahui Yusuke tak pernah berlatih, tapi Botan lebih baik tak membicarakan perihal ini pada Yusuke dan melanjutkan jika misi ini bisa sangat berbahaya. Pasalnya Botan mendapat kabar jika ada sosok iblis bernama Rando yang ahli dalam mencuri jurus rahasia. Yang diketahui, Rando sendiri dahulu sudah pernah mencuri jurus rahasia dari 99 ahli energi roh dan biarawan. Dan rumor mengatakan jika yang ke-100 Rando menargetkan Master Genkai. Bahkan setelah Rando mencuri jurus rahasia itu, dia menjajal semua jurus itu pada manusia. Oleh karena itu, jika Rando berhasil mencuri jurus rahasia Master Genkai, maka akan menjadi bencana bagi umat manusia. Yusuke sangat paham dan setuju, tapi liburan sekolahnya baginya sangat penting. Sempat kesal, Yusuke lebih memilih liburnya. Botan menawarkan hadiah jika mau ikut misi ini, yaitu sebuah tiket kejuaraan dunia seni bela diri campuran di Tokyo Dome. Pada akhirnya Yusuke harus menyesal jika dipikir-pikir lagi karena sempat terpancing iming-imingan dari Botan, dan bingung bagaimana Botan tahu jika dia suka seni bela diri campuran. Sesampainya di gerbang, Yusuke dibuat heran dengan energi roh yang aneh di tempat ini dan melanjutkan untuk naik. Dan jika dia tak terpilih menjadi murid, dia akan berencana pulang saja. Sesampainya di atas, Yusuke harus dikagetkan dengan ribuan ahli roh berkumpul di tempat ini ingin menjadi kandidat dari calon murid Master Genkai. Menyiratkan Genkai sendiri adalah sosok yang luar biasa. Bersamaan Yusuke yang dikagetkan dengan hadirnya Kuwabara di tempat ini. Kuwabara sendiri kesini bukan untuk menjadi murid, melainkan dia ingin berkonsultasi saja. Karena akhir-akhir ini dirinya sering dijumpai oleh roh-roh aneh, bahkan saat tidur, yang mungkin Master Genkai bisa mengatasi masalahnya. Tapi Kuwabara tak menyangka ternyata di sini sangat ramai, yang di saat itu juga gong berbunyi bertanda Master Genkai akan keluar. Yusuke harus dibuat terkejut ketika Master Genkai yang dimaksud adalah seorang nenek tua, dan Master Genkai melanjutkan jika ujian pertama akan segera dimulai, yaitu dengan memilih undian. Membuat semua kaget yang dikira ujian awal akan begitu sangatlah berat, dan beliau melanjutkan semuanya hanya perlu memilih satu undian di wadah ini, yang kemudian mereka satu persatu mulai mengambil kertas undiannya. Dirasa semua sudah dapat, Master Genkai meminta semuanya membukanya. Jika mendapatkan kertas merah, maka kalian lolos ujian pertama. Yang di momen ini Yusuke berharap dia gagal saja agar bisa lekas pulang. Namun sayangnya dia mendapatkan kertas merah, sama dengan Kuwabara. Jika sudah tahu isinya, Master Genkai meminta mereka yang lolos untuk ikut dengannya. Dan yang tak mendapatkan kartu merah lekas pulang saja. Tapi kenyataannya kertas undian yang telah disiapkan Master Genkai sendiri adalah kertas spesial, di mana kertas itu akan berubah merah sendirinya saat yang membukanya mempunyai kekuatan roh di atas batas tertentu.
Namun di sini ada dua yang mengaku seorang ahli roh terkenal dari daerah Kyushu, Jepang, di mana mereka protes yang sudah datang jauh-jauh, tapi Master Genkai memilih kandidat hanya dengan cara undian. Namun di sini Master Genkai lebih tahu seberapa kemampuan mereka, yang meminta mereka tak usah melawak dan bergegas pulang tidur saja, membuat dua mas-mas raksasa ini marah mendengarnya. Semuanya harus dibuat terkejut dengan tanpa menyentuh. Master Genkai mampu mengempaskan dua manusia raksasa ini. Begitu juga dengan Yusuke yang kagum dengan kekuatan gelombang roh Master Genkai. Tapi menurut Master Genkai sendiri, kekuatannya ini sudahlah melemah tak seperti dulu, dan meminta mereka yang lolos lekas untuk mengikutinya. Di sini Yusuke paham mengapa banyak yang ingin menjadi muridnya, mengetahui kekuatan yang luar biasa. Tapi sebelum itu dia harus memeriksa wilayah ini, apakah sosok Rando atau iblis lain berada di sini, dengan mulai menghidupkan jam kompasnya. Namun tiba-tiba jam kompas error dan meledak, menyiratkan jika Rando mungkin lolos dan menjadi salah satu peserta. Singkatnya, semua peserta yang lolos dibawa ke sebuah ruangan untuk melakukan bermain game di ujian kedua ini. Walau hanya game, ini bukan game biasa, tapi game ini mampu mengukur kekuatan roh kalian semua, ungkap Master. Seperti game shoot and sweet gunting batu kertas mengukur kepekaan roh, game tinju mengukur daya serang roh, sedangkan karaoke mengukur volume energi roh. Dan mereka yang gagal 2 kali dari 3 permainan akan dianggap gugur. Yang tanpa basa-basi, para peserta mulai permainannya. Yang diawali mas-mas yang percaya diri ini mencoba game tinju. Sayangnya poin yang didapat hanya 18, yang padahal dia juara game tinju di Shibuya. Master Genkai menjelaskan jika permainan ini berbeda. Untuk mendapatkan skor tinggi maka fisik dan kekuatan roh harus selaras. Di sini Kuwabara berhasil lolos dengan poin 129, tak mau kalah Yusuke lekas mencoba. Yang ternyata menghasilkan 155 poin, yang Master Genkai tak menyangka jika bocah itu bisa lebih dari 150 dan mengakui daya serang rohnya cukup bagus. Rasanya bocah itu bisa menjadi ahli energi roh atau pemburu iblis jika tekun berlatih. Yang dilanjutkan Kuwabara yang berhasil menang bermain batu gunting kertas, menyiratkan kepekaan roh pada Kuwabara sangatlah tajam, cocok mengendalikan senjata roh atau melafalkan mantra. Namun semua peserta harus dikagetkan, ada satu kandidat yang berhasil meraih poin 175 dalam game tinju, mengalahkan poin Yusuke. Singkatnya, semuanya sudah berjuang sebisa mereka, dan Master Genkai tak menyangka banyak kandidat bagus di babak ini, yang kini mendapatkan 20 kandidat yang berhasil melalui ujian kedua untuk maju ke babak ketiga. Selanjutnya adalah ujian ketiga, di mana Master Genkai mengingatkan jika ujian kali ini akan jauh lebih berat daripada sebelumnya, dan memberitahu jika hutan di hadapan mereka semua adalah hutan perawan, yang bahkan kompas tak akan bisa digunakan di tempat ini. Banyak hewan buas dan jebakan alami. Jika manusia biasa yang masuk, bisa dipastikan dia tak akan bisa keluar. Yang ujiannya hanya melewati hutan ini dan berfinish di pohon paling raksasa yang tampak dari sini. Namun ujian yang dirasa begitu berat membuat beberapa kandidat ketakutan dan memilih untuk mengundurkan diri karena tak mau mati sia-sia. Yusuke yang sempat bersih tegang dengan mas-mas ini, mereka kini mulai bersiap untuk masuk. Di awal Master Genkai memimpin mereka dan dia akan menunggu di depan dan meminta semuanya menggunakan kepekaan refleksi kalian semua untuk menjauhi dari jalur biasa, yang kemudian beliau langsung berlari dengan sangat cepat. Sayangnya Yusuke tak butuh kepekaan, yang menurutnya jika berjalan lurus saja maka dia akan lebih cepat bersamaan mereka semua yang mulai berpencar. Sementara itu Yusuke yang memilih rute lurus ternyata memasuki wilayah sosok siluman pengendali kekelawar, yang kebetulan dia sangat lapar yang mulai lekas menyerang. Di sisi lain, Master Genkai sudah menunggu di pohon finish, mengetahui jika waktu tersisa 15 menit lagi tapi belum ada yang sampai. Walau begitu, jika ada yang gagal dia pasti akan menolong, bersama datang Kuwabara sebagai kandidat pertama yang telah tiba. Disusul yang lainnya, yang sementara itu Yusuke masih diganggu siluman kekelawar ini.
Pada akhirnya Yusuke berhasil melumpuhkan siluman ini dan heran mengapa dari tadi hanya bisa terbang ke sana kemari, padahal dirinya menunggu jurus pamungkas ke kelawar miliknya. Tapi tak ada yang terjadi sekian lama ia menunggu dan memintanya jangan bermain-main. Yang kemudian kembali pada Master Genkai yang waktu kini sudah habis dan menyisakan 7 kandidat yang berhasil lolos. Tapi Kuwabara yakin jika ada masih satu lagi, namun sayangnya Master Genkai tak bisa menerima karena waktu telah habis. Yang kemudian datang Yusuke yang agak terlambat dan menyesal memilih jalan yang lurus yang ia kira akan cepat sampai. Mendengar itu Master Genkai kaget. Jika jalan lurus maka Yusuke memasuki wilayah siluman pengendali kelawar yang sangat kuat. Yusuke membenarkan tapi siluman barusan tak sebanding dengan kecepatan Hie lawannya sebelumnya. Yang jelas siluman barusan bukan lawannya sembari tertawa. Membuat Master Genkai bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Di sisi lain Kuwabara kesal, Yusuke masih sempat tertawa saat dia sudah gagal. Tapi beruntungnya Master Genkai meloloskan Yusuke yang membuat mereka terbawa suasana saling peluk. Koenma mengawasi dari jauh berharap Yusuke tak lupa dengan tugasnya mengetahui sosok Randu ada di sekitarnya. Singkatnya ujian selanjutnya akan mulai serius di mana para peserta akan bertarung hingga tersisa 1 orang. Dan setelah masuk di dalam arena, suasana tampak gelap dan Master menjelaskan jika kalian semua cukup bertarung dalam gelap saja dengan cara melacak energi roh musuh masing-masing. Serta diperbolehkan menggunakan senjata atau alat apapun. Jika bisa kembali dengan selamat maka dianggap pemenangnya. Di sini tampak Kuwabara harus sedikit berkeringat dan Yusuke bertanya apakah Kuwabara takut. Namun situasi ini agak serem menurut Kuwabara, pasalnya sejak dari awal dia datang di hutan tadi dia merasakan energi makhluk buas atau monster yang mengintai di dekatnya. Yusuke menebak pasti itu adalah energi dari Randu yang berada di sekitar mereka. Dan tak bisa menjelaskan siapa Randu sekarang pada Kuwabara karena ceritanya cukup panjang. Tapi di sini Kuwabara tak bisa menebak siapa yang memiliki energi kuat itu di antara para peserta lainnya. Pasalnya energinya tersamarkan dengan baik, tapi Kuwabara bisa mencium energi kuat darinya. Sebelum dimulai, Master Genkai meminta semua mengenalkan diri masing-masing. Ada Musashi, sosok Master 4 Kendo aliran Shin Batu yang sering membantai iblis dengan energi rohnya. Selanjutnya pria kecil bernama Sorin yang juga ahli energi roh yang menguasai Kenpo dan berkelana untuk berlatih. Ada Kibano yang menguasai berbagai jenis bela diri guna menguji batas fisiknya. Chinpo, pengelana dari Cina. Kazemaru, sosok keturunan ninja yang ahli dalam seni ninja modern. Selanjutnya Kuroda, sosok pembunuh bayaran yang juga ahli pisau. Kuwabara Kazuma, berandal nomor 1 di SMP Sarayashiki. Yang terakhir Urameshi Yusuke, berandal spesial nomor 1 juga yang dari SMP Sarayashiki. Yang kemudian turun anak panah dan Master Genkai meminta mereka memilih 1 anak panah tersebut. Sementara itu di dunia roh jam bekerja harus tertunda, pasalnya Koenma harus mengawasi ujian akhir ini, di mana urutan peserta sudah ditentukan. Dan yang pertama yaitu Kazemaru melawan Kuroda, yang menurut analisa kemampuan roh Kuroda dia berhasil 12 kali menang dan 3 kali kalah. Dan Kazemaru mempunyai skor yang sama yaitu 12 kali menang dan 3 kali kalah, yang seakan pertandingan ini akan setara. Sebelum memulai, Kuroda bertanya pada Master Genkai, dia adalah seorang pembunuh bayaran yang jelas dia tak bisa menahan diri membunuh lawannya. Tapi yang ia tanyakan sekarang apakah Master Genkai sendiri bersedia berbagi jurus rahasianya kepada pembunuh sepertinya jika ia menang. Di sini Master Genkai menegaskan jika dia akan memberikan dengan sukarela jurus rahasianya kepada siapapun yang berpotensi, bahkan sejahat apapun mereka. Mendengar narasi barusan membuat Yusuke benar-benar khawatir jika jurus rahasia itu jatuh ke tangan Randu. Dan kali ini dia tak boleh kalah. Dan pertandingan pun dimulai bersamaan mereka yang mulai memasuki ruangan kegelapan. Tembakan energi barusan yang bisa dirasakan Yusuke membuatnya kaget. Itu sama seperti pistol roh miliknya, tapi jauh lebih besar dan kuat dibanding miliknya. Yang bisa dipastikan Kazemaru lah pemenangnya. Dan Kazemaru sendiri tak menyangka dia harus mengeluarkan jurus ini di pertandingan pertamanya. Yang tiba-tiba Yusuke mendengar suara Botan dan lekas keluar. Yang Botan datang karena mencemaskan Yusuke.
Bersamaan Kuwabara yang datang dan kaget mengetahui ada gadis di sana membuat Kuwabara kesal, pasalnya Yusuke sudah punya Keiko tapi malah dekat dengan yang lain. Di sini Botan langsung menjelaskan jika dia adalah asisten detektif dunia roh bernama Botan dan dia juga sudah mengenal Kuwabara. Melihat Botan yang melayang dan Yusuke yang mengaku detektif membuat Kuwabara bingung. Dan Yusuke lanjut berbincang dan memberitahu Kuwabara tentang energi aneh dari salah satu nama orang tadi yang bisa dipastikan dia adalah sosok iblis jahat bernama Rando yang menyamar. Yang kini tugasnya datang ke sini agar jurus rahasia nenek Genkai itu tak jatuh kepada iblis. Itu saja. Namun di sini Kuwabara tetap tak paham apa maksud dari Yusuke, tapi kesimpulannya gadis ini bukanlah pacarmu kan? Sembari mendekat dan menatap tajam mengajaknya untuk ta'aruf untuk menua bersama, karena cintanya kini sudah terlalu panas membara. Yang tiba-tiba datang Master Genkai menegur mereka ingin melanjutkan ujian atau pulang. Yang melihat Botan di antara mereka, Master Genkai paham jika salah satu dari mereka pasti adalah utusan dari Koenma. Walau Koenma adalah kawannya, dia tetap memilih muridnya dengan adil. Yang kini Sorin melawan Chinpo yang mulai bertanding. Pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Sorin, yang selanjutnya pertandingan ketiga. Kuwabara dengan 15 kali menang dan 0 kekalahan melawan Musashi yang 13 menang dan 2 kali kalah. Dirasa siap, pertandingan pun dimulai. Di sini Yusuke tahu jika Kuwabara tak pernah menang melawannya, tapi dia yakin Kuwabara cukup tangguh dan pasti dia akan baik-baik saja. Yang sementara itu di dalam, Musashi meminta Kuwabara untuk mundur dari sekarang saja karena mungkin ia tak akan segan-segan membunuhnya. Tapi Kuwabara meminta paman di depannya ini untuk tidak meremehkannya, pasalnya pengalaman spiritualnya dan bertarungnya jauh lebih banyak, yang bersamaan Musashi yang sudah menghilang. Yusuke yang khawatir meminta Kuwabara jangan terus mengerang kesakitan tapi lawan balik. Di sini Kuwabara kesal meminta Yusuke jangan khawatirkan pertandingan orang lain, urus saja pertandinganmu. Yang ditanggapi Musashi meminta Kuwabara untuk jangan sok kuat. Pasalnya barusan Kuwabara terkena serangan hebat darinya, yang berdiri saja sudah tak bisa. Namun narasi barusan lawak menurut Kuwabara, pukulan feminimnya tak terasa baginya, tak sebanding dengan tinjuan Yusuke. Jika begitu Musashi mulai mode serius yang menampakkan pedang kayu. Walau hanya pedang kayu tapi benda ini terbuat dari pohon keramat yang berumur 1000 tahun yang dipoles air suci yang ia sering gunakan untuk membantai iblis. Kuwabara harus dibuat kewalahan dengan serangan beruntun dari pedang kayu barusan, tapi Musashi harus dibuat terkejut mengetahui ujung pedangnya patah, menyiratkan energi roh yang luar biasa pada Kuwabara. Bersamaan Kuwabara yang kembali bangkit enggan menyerah, dan jika begitu Musashi akan mulai menyerang dengan jurus pedang bersinarnya. Bersamaan Kuwabara yang kaget jika ia tak sengaja mengambil potongan pedang. Di momen ini Musashi harus dibuat terkejut ketika patahan pedang itu berubah menjadi pedang energi, yang Master Genkai tahu jika itu adalah kemampuan materialisasi, yaitu sebuah energi yang spontan keluar saat dalam bahaya, yang tak menyangka kekuatan roh Kuwabara yang kuat memanifestasikan menjadi sebuah pedang cahaya. Kuwabara yang mampu mengempaskan lawannya masih belum percaya jika dia bisa membuat hal seperti ini. Melihat kemampuan Kuwabara, Master Genkai bisa melihat potensi dari Kuwabara. Yang bisa dipastikan Kuwabara lah pemenangnya. Di sini Kuwabara meminta Yusuke untuk jangan kalah sebelum melawannya, karena pertandingan keempat yaitu Yusuke melawan Kibano. Yang diketahui Kibano sudah 7 kali menang dan 8 kali kalah, dan Yusuke 2 kali menang dan 13 kali kalah. Setelah siap, Yusuke yang tak segera masuk membuat Master Genkai marah melemparnya puntung rokok kepadanya dan meminta Yusuke jangan bermain-main atau akan dianggap gugur. Yang Yusuke lekas masuk ke dalam.
Di dalam Yusuke tak bisa melihat apapun selain kegelapan, tapi dia percaya jika musuhnya juga merasakan hal yang sama. Tapi menurut Kibano prediksinya salah, malah dia tahu betul di mana posisi Yusuke sekarang. Entah kapan Kibano menggunakan benda itu, tapi dengan alat ini dia bisa lebih peka posisi Yusuke. Terlebih Kibano tahu Yusuke berpengalaman berkelahi, justru itu malah memudahkannya mengetahui posisinya. Karena semangat bertarung yang hebat memancar dari seluruh tubuh Yusuke, dan sebagai seniman bela diri dia tahu hal itu. Untuk sekian kalinya Yusuke harus terpojok dan Kibano tahu jika Yusuke mengetahui posisinya mengandalkan suara saja dan tak tahu persis keberadaannya yang sebenarnya, membuat mustahil bisa memberikan serangan yang serius. Yang kini Kibano berencana mengakhiri pertarungan dengan mulai mengumpulkan energi roh di lengannya yang perlahan membesar. Yang kini Yusuke benar-benar tak tahu posisi arah Kibano menyerang. Di sini Kuenmai menyaksikan dari kejauhan meminta Yusuke untuk bangkit balik menyerang bersama Yusuke yang kembali untuk bangkit, yang hal itu membuat Kibano kagum. Yusuke masih bisa bertahan tapi dia bisa melihat dengan jelas semangat bertarung Yusuke mulai melemah. Berbeda dengan Master Genkai yang menyadari jika Yusuke semakin terdesak maka kekuatan rohnya semakin meningkat. Sementara itu Yusuke masih kesulitan memprediksi posisi Kibano yang terus menyerangnya secara tiba-tiba dan masih berusaha keras untuk mencari tahu arah serangannya. Yang kini Yusuke mulai mendapatkan ide, di saat itu juga Kibano muncul dan lekas menangkap lengannya. Tapi nyatanya sebagai ahli seni bela diri hal ini bukan masalah baginya dan mulai mengangkat Yusuke dan menghempaskannya. Yusuke masih berusaha bangkit untuk sekian kalinya dan mengungkapkan akan memastikan membunuhmu. Tapi jika kau takut maka dirinya akan mengawali menyerang. Dirasa mengejek, Kibano kembali mengumpulkan energi roh ke lengannya meminta Yusuke bersiap. Dan Yusuke kini mencoba berkonsentrasi menembak posisi Kibano dengan pistol rohnya yang siap menembak. Di momen ini Kibano dibuat heran bagaimana Yusuke bisa tahu arah dia menyerang, yang kemudian Yusuke meminta Kibano untuk melihat di perutnya yang menampakkan sepuntung rokok yang menyala. Lebih tepatnya rokok itu adalah rokok yang dibuang nenek Genkai sebelumnya yang berhasil ia temukan di tengah pertarungan. Oleh karena itu di saat Kibano ingin membanting dirinya, Yusuke lekas menyelipkan ke sabuk. Dan oleh karena itu juga Yusuke bisa tahu jelas di mana arah Kibano menyerang. Dan kini Kibano yang sudah menyerah bisa dipastikan pemenangnya adalah Yusuke. Botan di sini memuji Yusuke dan Kuwabara bertanya apa itu pistol roh. Yusuke menjelaskan jika pistol roh terbuat dari energi roh sama seperti pedang roh milikmu, ungkap Yusuke. Dan kini kandidat yang tersisa akan maju ke babak semifinal yang akan diawali Kazimaru melawan Yusuke. Di sini Yusuke protes, baru saja ia semenit bertarung sudah bertarung lagi. Tapi sayangnya sesuai undian menurut Master Genkai. Tapi yang jelas arena selanjutnya sangatlah berbeda. Singkatnya mereka semua sudah sampai di arena selanjutnya, yaitu sebuah tanah lapang yang dahulu tempat ini menjadi medan perang dan banyak prajurit yang gugur di sini dan bergentayangan. Di sini indera keenam Kuwabara semakin tajam membuatnya sangatlah ketakutan. Berbeda dengan Kazimaru yang bisa merasakan energi rohnya kini semakin meluap-luap. Namun sayang Yusuke yang sudah nyaris kewalahan sebelumnya sudah tak bisa mengandalkan pistol rohnya lagi karena masih belum pulih. Tapi yang membuat Yusuke khawatir, takut jika Kazimaru adalah benar-benar sosok randu. Pasalnya ia bisa celaka. Yang kini mereka sudah berhadapan, pertandingan pun dimulai.
Di momen ini Yusuke mendapatkan kesempatan memukul Kazemaru yang nyaris menghantam wajahnya. Tapi nyatanya hal itu mampu melukai wajah Kazemaru, dan Kazemaru sendiri tak menyangka Yusuke masih bisa menghempaskan tinju yang masih lumayan kuat. Dan jika begitu maka dia akan menggunakan teknik andalannya yang menampakkan sebuah shuriken, dan bertanya mampukah Yusuke bertahan dari shurikennya. Walau dirasa mudah untuk menghindar, tapi nyatanya shuriken itu masih bisa berbalik mengejar karena tertarik dengan energi roh Yusuke. Yusuke yang berencana menjebak shuriken itu di dahan pohon harus terpental karena ledakannya. Pasalnya shuriken itu berisi mesio yang akan meledak saat menabrak. Tapi kejadian barusan membuat Yusuke kewalahan dan mewanti-wanti untuk tak terkena serangan seperti itu lagi. Pasti sulit baginya untuk berdiri. Tapi Yusuke lebih khawatir jika lawannya ini adalah benar-benar Rando. Jika benar maka dia tak boleh membiarkannya menang di pertarungan ini. Yang mulai Yusuke menggiring shuriken yang masih terbang menuju ke arah Kazemaru. Sementara itu Kazemaru yang tahu jika Yusuke datang kepadanya, dia bersiap dengan meriam rohnya. Sebuah teknik yang sama saat dia melumpuhkan musuhnya sebelumnya. Namun Yusuke tak peduli, jika ia mati maka Kazemaru juga harus ikut mati bersama Yusuke yang tiba-tiba menghilang. Singkatnya, setelah insiden barusan, Kuwabara dan Botan harus dibuat bingung di mana menghilangnya Yusuke, yang padahal Botan tahu jika Yusuke tak mempunyai kekuatan menghilang seperti itu. Bersama tangan yang melambai di gubangan, yang ternyata Yusuke sendiri tak sengaja terjatuh di tempat itu barusan, Kuwabara kaget jika hal barusan adalah kejadian yang tak sengaja. Tapi kabar baiknya, Kazemaru sudah tak berdaya. Master Genkai yang tahu jika kemenangan Yusuke tak sengaja dan hanya mengandalkan keberuntungan, beliau tetap menetapkan Yusuke sebagai pemenangnya. Tapi dengan kekalahan Kazemaru barusan bisa dipastikan jika dia bukanlah sosok Rando. Dan Botan juga yang tak merasakan energi iblis dari Kazemaru yang sedang pingsan. Yang berarti Sorin adalah iblis Rando yang sebenarnya. Yang pertandingan selanjutnya Kuwabara melawan Sorin. Di sini Yusuke masih belum percaya jika Sorin adalah sosok Rando, pasalnya dari penampilan saja dia tampak lemah dan tak meyakinkan. Berbeda dengan Koenmai mengenal jelas siapa Rando, sosok iblis yang mengerikan yang mengalahkan 99 ahli roh berbakat, yang kemudian mencuri jurus mereka dan ia coba pada manusia. Terlebih belum ada yang mengetahui wujud asli Rando. Di sini Yusuke yang khawatir meminta Kuwabara untuk lekas mundur saja dalam pertarungan ini, pasalnya Sorin adalah sosok Rando yang ia maksud, yang sudah pasti Kuwabara tak akan menang. Jelas di sini Kuwabara menolak, dia tak pernah lari dari lawan, dan sebaiknya kau saja yang jaga diri, karena kau bisa menang karena berkat hoki dan keajaiban dari animator. Bersama Kuwabara yang kekeh melawan, kini Sorin sudah siap dan pertarungan pun dimulai. Di momen ini Sorin yang dipukul habis-habisan membuat Yusuke dan Botan bingung jika dia adalah Rando, dia tak sekuat orang-orang bilang. Yang sementara itu Sorin akan mulai serius menyerang, yang perlahan energi tubuhnya berubah drastis, yang menampakkan bola api energi di kedua tangannya yang disusul Kuwabara dengan pedang rohnya. Melihat momen barusan, Yusuke kagum dengan Kuwabara kini semakin bertambah kuat, yang semakin yakin jika Kuwabara pasti mampu mengalahkan Rando. Yang Rando di sini juga sangat memuji Kuwabara yang mengkombinasikan bertahan sekaligus menyerang barusan, dan bertanya-tanya apakah mampu Kuwabara bertahan dari jurusnya ini dengan mulai melafalkan mantra.
Master Genkai mengenal jurus itu jika kabarnya dahulu kala ada penyihir sekaligus petarung terkenal yang butuh seumur hidup untuk menciptakan jurus rahasia seperti itu. Tapi sayangnya mereka semua tewas dibunuh oleh sosok iblis yang mencuri kitab yang berisi tentang jurus itu. Yang Yusuke semakin yakin jika Sorin itulah adalah sosok Rando. Di situasi ini Kuwabara dibuat kaget dengan Sorin yang menjadi raksasa, tapi nyatanya dialah yang mengecil, yang kini dia sudah berhasil ditangkap, dan membenarkan jika Kuwabara lah yang menyusut, yang kini Sorin akan bermain-main dengan tubuh kecil Kuwabara dengan mematahkan lengannya terlebih dahulu. Master Genkai sudah menyatakan kemenangan pada Sorin, tapi ia malah terus menyiksa Kuwabara dan lekas melemparnya dan mulai membuat Kuwabara kembali normal. Melihat kondisinya, Botan menemukan banyaknya tulang yang hancur dan patah di tubuh Kuwabara. Tapi Kuwabara yang masih tersadar mengingatkan jika hanya tulang patah tak akan membunuhnya. Sebelum mereka bertanding di sini, Yusuke sudah tak bisa menahan amarahnya. Dan kini pertandingan final akan berlanjut, Sorin melawan Yusuke. Di momen ini ketika sudah berhadapan, Sorin bisa melihat dengan jelas nafsu membunuh Yusuke yang semakin kuat bersama Yusuke yang mengawali menyerang. Yusuke yang sempat terserang berhasil melawan pusaran pedang angin merubuhkan Sorin, dan Koema bertanya-tanya apakah Yusuke berhasil menang. Melihat Sorin yang sudah tak berdaya, Yusuke yang babak belur mulai mengklaim kemenangan. Namun Master Genkai bingung mengapa Yusuke mendekat, pasalnya pertarungan belum berakhir. Jika lawan Rando, maka pertarungan ini baru permulaan. Yang benar saja bersamaan Rando yang tertawa kecil dan mengungkapkan dia sudah lama menantikan bertarung dengan wujud Rando, yang tiba-tiba tanah menelannya yang perlahan keluar menampakkan wujud aslinya. Kini giliran Rando balik menyerang yang menggunakan jurus yang terbilang aneh. Master Genkai tahu jika itu adalah benang energi iblis yang tak semua bisa melakukannya. Bersamaan benang-benang itu mulai mengepal dan mulai mengikat Yusuke. Dengan teknik ini Rando bisa meremukan Yusuke dengan mudah, ungkapnya. Tapi sebelum itu dia akan bersenang-senang terlebih dahulu dengan menyiksa Yusuke perlahan-lahan. Terlebih benang ini terbilang kuat, sekuat apapun Yusuke melawan benang ini tak akan putus, yang mulai membantinya berulang kali. Situasi ini membuat Yusuke tak berdaya, tapi ini masih belum menurut Rando, yang dilanjutkan menggantungnya di dahan pohon tepat rawa di bawahnya. Yang bersamaan Rando mulai melafalkan mantra guna memanggil ikan raksasa yang kini siap menyantapnya.
Rando memberitahu jika ikan-ikan itu adalah ikan berasal dari dunia iblis peliharaannya yang ia panggil ke tempat ini. Sembari menunjukkan cara kerjanya permainan kali ini dengan melempar iblis rendahan miliknya sebagai makanan. Tapi rasanya peliharaannya kini masih lapar. Jika begitu maka dia akan memberikan daging manusia dengan sikap mulai menembak dengan pistol roh yang mengarah ke dahan pohon. Botan di sini tak menyangka Rando bisa mempelajari jurus Yusuke hanya dengan melihat saja. Master Genkai pun setuju Rando tak bisa diremehkan. Dan mungkin jika dia yang mewarisi jurus rahasia miliknya, mungkin dia akan lebih ahli daripada dirinya. Di tengah keputusasaan Yusuke, tiba-tiba energi Kuwabara hadir membuat ikan menjauh dan mengejek Yusuke yang menyerah begitu cepat. Dan tak menyangka Yusuke selemah ini. Dan jika melihat usahanya ribuan kali ingin menang dari Yusuke, ingin muntah rasanya melihat jika Yusuke langsung menyerah begitu saja, seperti pecundang. Yang nyatanya kau memang pantas sebagai umpan ikan, sembari tertawa mengejek. Yang spontan hal itu memberi semangat untuk Yusuke untuk bangkit. Rando kagum dengan volume energi yang luar biasa menyiratkan Yusuke terlepas dari benangnya dan meledakkan ikan-ikannya. Tapi kali ini Rando akan bersiap kemunculan Yusuke dengan pistol roh yang sudah bersiaga, bersama Yusuke yang muncul dari belakang dan pistol roh mereka yang saling beradu. Rando di sini yang berhasil memutarbalikkan keadaan harus mengakui kekuatannya kini sudah sangat menurun drastis karena lukanya yang sudah terlalu parah. Sama dengan Yusuke yang bergerak saja kini sudah tak mampu dan pasrah setelah Rando ingin melakukan apa padanya. Rando yang tahu Yusuke tak bisa apa-apa sekarang berencana akan menyusutkan Yusuke seperti Kuwabara sebelumnya. Dan setelah selesai dengan mantranya maka Yusuke mustahil punya kesempatan menang. Yusuke yang full pening tak bisa mendengar atau memahami perkataan Rando barusan yang Rando mulai melafalkan mantra penyusutnya. Tapi anehnya yang menyusut di sini adalah Rando sendiri dan Master Genkai menghampiri memberitahu Rando jika kau sudah dibutakan oleh jurus. Pasalnya sihir seperti itu sangatlah berbahaya. Salah sedikit saja maka akan berbalik pada diri sendiri. Tapi Rando sangat yakin betul jika dia melafalkan dengan sangat sempurna. Master Genkai menjelaskan jika mantra penyusut itu bekerja dengan cara memasuki indera pendengaran lawan yang kemudian menuju otak dan mengalir ke seluruh tubuh lawan. Tapi itu tak berfungsi bagi lawan yang sudah menyumbat telinga terlebih dahulu. Bersama Yusuke yang mulai bangun yang benar saja, sedari tadi dia tersumbat gangga rawa yang pantas saja pendengarannya tak jelas. Rando yang ingin buru-buru memulihkan tubuhnya, sudah ada Yusuke yang tak membiarkan itu terjadi, yang kini dia akan menjatuhkan tubuhnya menghantam Rando dengan sikutnya. Dan dengan begini kemenangan berhasil diraih oleh Yusuke. Dan kembali pada Koenma yang kagum dengan usaha juang Yusuke dan memang misi ini bagus untuknya berlatih kemampuannya. Dan tak sabar menunggu aksi selanjutnya sebagai detektif dunia roh. Hingga mas-mas iblis pekerja memberitahu jika semenjak Koenma sibuk menonton ada dokumen yang menumpuk yang harus lekas dikerjakan.
Sementara itu kini Kuwabara berhasil disembuhkan Master Genkai termasuk patah tulangnya menggunakan energi gelombang roh. Dan kini misi yang sudah selesai, Yusuke tak sabar untuk pulang untuk melihat turnamen kejuaraan dunia bela diri campuran di Tokyo Dome. Sayangnya Master Genkai menolak bahwa dia akan mengajari Yusuke jurus rahasia miliknya. Diawali belajar dasar gelombang roh dengan disiplin, yang berarti Yusuke harus menetap di sini sementara untuk belajar.